Bab 491, Punggung Membujuk. Seekor binatang roh melonjak di langit yang tak terbatas. Itu adalah hari ketiga sejak Zhang Xuan meninggalkan kota Honghai. Arah di mana makam Oracle Jiwa berada di arah yang berlawanan dengan Myriad Kingdom Alliance. Medan geografis terdiri dari pegunungan berliku yang mengingatkan pada naga besar yang tergeletak di tanah, siap naik ke surga kapan saja. Di dalam ruangan di belakang binatang roh, Zhang Xuan berdiri di depan jendela dengan mata tertutup. Dalam 3 hari terakhir, dia telah memperkuat kultivasinya sebagai pembudidaya puncak Transcendent Mortal 1 dan pada saat ini, dia sedang mengatur ulang informasi yang dia kumpulkan tentang ramalan jiwa di benaknya. Saat itu, untuk secara akurat menentukan identitas humanoid metal tanpa jiwa, Hall Master Sai telah mengumpulkan beberapa buku tentang ramalan jiwa. Setelah menggandakan buku-buku itu dari aula penilai, Zhang Xuan tidak dapat menemukan waktu untuk menelusurinya. Karena dia punya waktu luang sekarang, dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melihat-lihat mereka. Menyusun. Bergumam pelan, informasi yang benar yang tercatat dalam lusinan buku di Library of Heaven Spat berkumpul bersama untuk membentuk sebuah buku baru. Semua buku yang berhubungan dengan peramal jiwa yang dikumpulkan memiliki deskripsi umum tentang pendudukan itu, misterius dan menakutkan. Pengetahuan mendalam mereka tentang subjek jiwa membuat mereka menjadi keberadaan yang menakutkan. Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Xuan untuk membaca seluruh buku, dan dia menggelengkan kepalanya. Warisan pendudukan telah terputus dan tidak banyak catatan yang tersisa di sana. Buku-buku yang tersisa tidak lengkap dan informasi yang berguna sangat terbatas. Setelah menelusuri buku-buku, Zhang Xuan dibiarkan dengan lebih banyak keraguan daripada yang dia mulai. Lupakan saja, aku akan menghadapi apapun yang menghadangku. Mengetahui bahwa tidak ada informasi berguna yang dapat diperoleh dari buku-buku itu, Zhang Xuan menghela nafas. Membuka matanya, dia menoleh ke Sun Qiang, Zhao Ya dan yang lainnya dan berkata, kalian semua datang ke sini. Guru, Tuan Muda, kelompok itu berkumpul di sekitar Zhang Xuan. Melihat ekspresi muram di wajah Zhang Xuan, Zhao Feiwu bertanya, karena Zhang Xuan memiliki beberapa hal untuk didelegasikan, haruskah kita minggir sebentar? Petik 2. Ada banyak rahasia dalam garis keturunan guru murid yang tidak boleh diketahui orang luar. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Tidak perlu, itu bukan sesuatu yang besar. Aku hanya ingin mengingatkan mereka tentang beberapa hal yang harus mereka perhatikan ketika kita berada di makam peramal jiwa. Oh, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau begitu, bisakah kita mendengarkan juga? Zhao Feiwu, Hall Master Sai, dan mata yang lain berbinar, dan mereka buru-buru mengalihkan perhatian mereka. Siapa pemuda di hadapannya? Dia adalah guru utama yang bahkan bisa mengeluarkan peramal jiwa dari tubuh seseorang. Belum lagi, dia adalah penilai bintang 5 dan master formasi bintang 4. Bagaimana nasihat dari orang seperti itu bisa menjadi sesuatu yang biasa? Jika mereka mendengarkan kata-katanya, mereka pasti akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk bertahan hidup di makam Oracle Jiwa. Tentu saja, jangan ragu. Mengabaikan kerumunan yang bersemangat, Zhang Xuan menoleh ke murid dan bawahannya dan berbicara dengan serius. Perhatikan ini. Saat kita berada di makam peramal jiwa, jika ada yang kesurupan, pastikan untuk tidak melahap jiwa pihak lain secara sembarangan. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Petik 2. Jika jiwa yang merasuki Luo Zhu masih hidup, Zhang Xuan pasti dapat memperoleh informasi yang berguna darinya. Jika demikian, mungkin tidak perlu baginya untuk mengambil risiko dan menjelajah ke makam Oracle Jiwa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyesal tentang masalah ini. Jadi, dia memastikan untuk menginstruksikan yang lain dengan benar kali ini. Kalau tidak, jika sekelompok anak-anak ini dan Sun Qiang terburu-buru untuk melahap nubuat jiwa nanti, itu akan terlambat. Iya, Zhao Ya dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Untuk melindungi mereka, guru mereka telah meninggalkan gelombang Zenqi di dalam diri mereka masing-masing. Bahkan jika beberapa peramal jiwa menyerang mereka, mereka setidaknya bisa menghindari kesurupan. Itu lebih seperti itu. Baiklah, itu saja. Kalian semua harus terus berkultivasi. Setelah menyelesaikan instruksinya, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Mengangguk, Zhao Ya dan yang lainnya mengangguk dan bubar. Seperti itu. Yang lain berpikir bahwa Zhang Xuan akan melakukan pengarahan terperinci sehingga mereka dipenuhi dengan harapan. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, mulut Zhao Feiwu, Hall Master Sai, dan yang lainnya berkedut, mereka hampir pingsan di tempat. Tidak ada orang yang tidak akan merasa gentar ketika menuju ke makam peramal jiwa, takut sesuatu akan membuat mereka lengah. Namun, orang ini membuatnya seolah-olah dia dan murid-muridnya baru saja pergi ke piknik. Ada apa dengan pengumuman resmi? Izinkan saya makan dulu sebelum Anda semua melahap makanan Anda. Uhuk-uhuk, Luo Zhu bahkan tersedak air liurnya. Untuk perjalanan ke makam peramal jiwa ini, dia telah menyiapkan banyak hal. Bahkan, dia telah menulis surat wasiatnya, namun, pihak lain tampaknya memperlakukannya seperti jalan santai, dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam sikapnya. Manusia memang terlahir berbeda. Menekan rasa frustrasinya, Luo Zhu melirik ke bawah ke medan geografis, melakukan perhitungan kasar di lokasi mereka saat ini, dan berjalan ke Zhang Xuan. Zhang Xi, kita akan tiba di makam peramal jiwa.
Zhang Xuan melihat sekeliling dan bertanya, akan tiba. Di mana kita sekarang? Kami saat ini berada di Gunung Sembilan Lipatan Myriad Kingdom Alliance. Petik 2. Ribuan li Gunung Sembilan Lipatan, 10.000 li Laut Riak Merah. Disinilah perbatasan dengan Kekaisaran Mingxia berada. Alis Zhang Xuan terangkat. Ada peta di Myriad Kingdom Alliance di Appraiser Hall, dan Zhang Xuan telah menjelajahinya. Karena itu, dia memiliki gambaran kasar tentang berbagai landmark di seluruh kekaisaran. Dia mengira bahwa makam Oracle Jiwa akan terletak di tengah aliansi sehingga dia terkejut mengetahui bahwa mereka berada di perbatasan. Kekaisaran Mingxia adalah kerajaan lain yang setara dengan aliansi kerajaan segudang. Mereka juga salah satu dari 27 kekuatan yang berpartisipasi dalam turnamen guru-guru. Gunung Sembilan Lipatan adalah batas antara dua kekuatan, dan pertempuran sering terjadi di sini. Karena itu dianggap sebagai salah satu zona bahaya. Itu belum di perbatasan, itu terletak di lipatan ketiga, Coax Ridge. Kata Luo Zhu, Gunung Sembilan Lipatan terdiri dari total 9 lipatan. Ada nama yang lebih spesifik untuk setiap lipatan, dan Coax Ridge terletak di lipatan ketiga. Legenda mengatakan bahwa seorang ahli yang kuat pernah diserang oleh penyerbuan binatang roh yang melewati wilayah tersebut. Dengan demikian, dia dengan tenang membujuk mereka dan akhirnya, para makhluk roh memutuskan untuk mundur, sehingga muncullah nama punggung Bukit Coax. Energi spiritual terkonsentrasi di wilayah ini, sehingga menghasilkan banyak binatang roh dan binatang buas berkeliaran di daerah itu. Jadi, meskipun itu bukan perbatasan kedua kerajaan, itu dianggap sebagai salah satu lokasi yang lebih berbahaya. Kebanyakan orang akan menghindari datang ke sini jika memungkinkan. Ada banyak binatang roh di Coax Ridge jadi kita tidak bisa terbang. Kalau tidak, ada kemungkinan kita akan diserang oleh binatang roh udara. Petik 2. Setelah mendengar nama lokasi tujuan mereka, Jin Chonghai mengerutkan kening. Seorang ahli fana transenden masih belum mampu terbang. Karena itu bisa terbukti berbahaya jika mereka diserang oleh binatang roh udara lainnya. Lagi pula, jika mereka jatuh dari langit, pada ketinggian seperti itu, mereka kemungkinan besar akan segera mati setelah bersentuhan dengan tanah. Dengan demikian, sangat sedikit orang yang berani menaiki gunung terbang melalui tempat di mana banyak binatang roh udara. Penatua Jin benar, namun, tidak perlu khawatir. Karena binatang roh Gongzi telah mencapai puncak Transcendent Mortal 3 dan, kebanyakan binatang roh tidak akan berani meremehkannya. Kita seharusnya bisa terbang langsung ke tujuan kita. Tapi tentu saja, kita tidak bisa mendarat langsung di lokasi itu sendiri. Ada binatang roh udara tangguh yang tinggal di sekitar makam Oracle Jiwa. Aku takut kita akan dimarahi jika kita mendekati dengan sembarangan. Maksudmu itu, Dimension Quebis? Jin Chonghai bertanya. Penatua, kamu juga tahu tentang binatang ini? Luo Zhu terkejut. Tentu saja saya lakukan. Di atas kemampuan terbangnya, ia telah mencapai puncak Transcendent Mortal 4 dan, sehingga membuatnya menjadi keberadaan yang menakutkan. Ia telah meneror beberapa desa tetangga dan membunuh pada banyak kesempatan. Aliansi telah mencoba mengirim banyak ahli untuk membunuhnya beberapa kali, hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Petik 2. Dengan ekspresi muram, Jin Chonghai melanjutkan, selain itu, di atas kecepatan dan kekuatannya, ia dikatakan memiliki garis keturunan naga, sehingga memberikan pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Karena itu, ini adalah musuh yang merepotkan untuk dihadapi. Bahkan binatang buas Hall tidak bisa berbuat apa-apa. Anda mengatakan bahwa Oracle Jiwa dekat dengan sarangnya, bolehkah saya tahu seberapa jauh jaraknya? Petik 2. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari sarangnya. Terakhir kali saya datang, saya mempelajari kebiasaannya dan menyelinap masuk ketika sedang sibuk mencari makanan. Kali ini kami lebih banyak sehingga akan lebih mudah bagi kami untuk mendapatkannya, tertangkap. Jadi, saya pikir kita harus melanjutkan dengan hati-hati, kata Luo Zhu. Beberapa ratus meter, itu agak terlalu dekat. Jin Chonghai mengerutkan kening. Di alam Transcendent Mortal 4 dan klarifikasi kekeruhan, jiwa seseorang akan mendapatkan tingkat otonomi tertentu dari tubuhnya. Di bawah keadaan seperti itu, hanya dengan indera seseorang dapat dengan mudah melihat kejadian dalam radius beberapa ratus meter di sekitar satu. Pada jarak seperti itu, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memperingatkan pihak lain bahkan jika mereka harus melanjutkan dengan hati-hati. Meskipun Jin Chonghai adalah seorang ahli Transcendent Mortal 4 dan juga, dia hanya di tahap utama. Selain itu, Dimension Quebis adalah makhluk roh udara yang memiliki garis keturunan naga. Dia sama sekali tidak cocok untuk pihak lain. Meskipun dia bisa menggunakan racun, dia membutuhkan pihak lain untuk tidak dijaga terlebih dahulu. Mengesampingkan bagaimana Dimension Quebis waspada terhadap manusia, garis darah naga juga memberinya kekebalan yang sangat tinggi terhadap racun. Jika dia gagal membunuhnya dalam satu tembakan, dia mungkin menimbulkan kemarahan pihak lain dan menyebabkan kematian semua orang. Makam peramal jiwa sudah berbahaya dengan sendirinya, untuk berpikir bahwa akan ada orang yang berkemah di sekitarnya di atas itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Zhu berkata, jaraknya sangat pendek, tetapi setelah bersembunyi di wilayah ini selama 3 bulan, saya berhasil menemukan beberapa pola dalam perilakunya. Selama kita melanjutkan dengan hati-hati, kita seharusnya tidak mendapatkan diperhatikan.
Karena kamu berhasil menemukan beberapa pola dalam perilakunya, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Setelah merenung sejenak, Jin Chonghai menoleh ke Zhang Xuan dan bertanya, Zhang Si, bisakah kita berhenti 2 kilometer jauhnya dari sarang Demon Qin Kue dan berjalan perlahan? Petik 2. Tanpa disadari, Zhang Xuan telah menjadi pemimpin de facto kelompok tersebut. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk mencari jawaban darinya. Baik. Zhang Xuan mengangguk. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, dan dia tidak tahu tentang Demon Qin-Kue Beast atau seberapa kuatnya itu. Karena keduanya sudah mendiskusikannya, dia pikir tidak apa-apa untuk mengikuti keputusan mereka. 2 kilometer bukanlah jarak yang jauh bagi para pembudidaya dengan kemampuan mereka. Baiklah, katakan padaku saat kita sudah mendekati lokasi. Aku akan menyuruh binatang jinak itu mendarat, kata Jin Chonghai. Luo Zhu mengangguk. Sementara yang lain sedang berdiskusi, Sun Qiang, setelah melihat wajah Hall Master Sai menjadi pucat setelah mendengar tentang Demon Qin-Kue Beast, tidak bisa menahan diri dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Demon Qin-Kue Beast juga? Petik 2. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Hall Master Sai tersenyum pahit. Orang itu sangat kuat. Dikatakan bahwa kepala Beast Hall pernah memimpin 12 tetua untuk mengepung dan menaklukkannya, tetapi operasi itu akhirnya berakhir dengan kegagalan. Petik 2. 12 penatua. Itu benar. Mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi tetua di Beast Hall memiliki kultivasi setidaknya yang setingkat denganku. Banyak yang bisa dikatakan tentang kekuatan Demon Qin-Kue Beast mengingat bagaimana mereka gagal meskipun mengerahkan begitu banyak ahli. Hall Master Sai menggelengkan kepalanya, orang itu tidak hanya mampu terbang, karena keturunan naganya, ia juga memiliki pertahanan yang luar biasa. Bahkan senjata tingkat menengah spirit tidak dapat membahayakannya. Selain itu, ia memiliki temperamen yang keras dan sangat teritorial, jika itu benar-benar menjaga daerah itu, tidak akan mudah bagi kita untuk mendekati. Apakah kamu takut? Menyela kata-kata pihak lain, Sun Qiang mengucapkan dengan jijik. Jika kamu takut, kamu sebaiknya pergi sekarang juga. Memikirkan bahwa kamu masih kepala aula penilai. Aku, takut. Melihat ekspresi pihak lain, Hall Master Sai hampir pingsan. Memikirkan bahwa seorang ahli Transcendent Mortal 4 dan seperti dia akan dipandang rendah dan diejek oleh kepala pelayan yang tidak penting. Marah, dia baru saja akan menyerang ketika suara Luo Zhu bergema. Di sini. Setelah itu, makhluk roh udara mulai turun, langsung menuju pegunungan yang berkelok-kelok. Bab 492, seseorang ada di sini. Melompat dari belakang binatang roh, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam dan segera merasakan energi spiritual yang padat di sekitarnya. Konsentrasi energi spiritual di sini memang jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Ini hampir 2 kali lipat. Zhang Xuan mengevaluasi. Tidak heran mengapa Jin Chonghai dan Luo Zhu mengatakan bahwa ada banyak binatang roh di sini. Dengan energi spiritual yang begitu padat, tingkat kultivasi seseorang pasti akan cepat. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan jika makhluk roh tertarik ke wilayah tersebut. Terlepas dari apakah itu binatang roh atau binatang buas, sama seperti manusia, mereka lebih menyukai daerah dengan konsentrasi energi spiritual yang tinggi. Mengaktifkan Eye of Insight, Zhang Xuan mengamati sekeliling. Seperti yang diharapkan, dia melihat jejak banyak binatang buas dan binatang roh. Kenapa ada begitu banyak jejak kaki? Tiba-tiba, mata Zhang Xuan jatuh di tempat tertentu. Tidak terlalu jauh, di atas jejak cakar binatang roh, dia melihat beberapa jejak kaki manusia juga. Ada hampir 10 jalur seperti itu, dan dilihat dari kelembapan tanah di sekitarnya, jejak kaki itu sepertinya baru dibuat. Seseorang baru saja lewat di sini. Bisakah mereka tahu tentang makam Oracle Jiwa juga? Melihat jejak kaki itu, alis Jin Chonghai menyatu. Sebuah radius 2 km adalah tentang batas persepsi Demon Qin-Kue Beast. Sebelum bahaya seperti itu, seseorang harus bersemangat untuk melarikan diri sejauh mungkin. Mengapa ada orang yang masuk ke pengadilan kematian mereka? Kecuali jika ada keuntungan yang lebih besar yang mendorong mereka, dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa seseorang juga tahu tentang keberadaan makam Oracle Jiwa. Pendudukan kuno ini mungkin misterius dan ditakuti, tetapi tetap merupakan harta karun pengetahuan dan kekuasaan. Banyak ahli pasti akan bergegas jika mereka mengetahui lokasi makam. Itu seperti bagaimana pelelangan soulless metal humanoid berhasil menarik perhatian begitu banyak kekuatan. Mustahil, lokasi makam peramal jiwa sangat tersembunyi. Bahkan saya harus menghabiskan waktu yang sangat lama mencari sebelum menemukannya meskipun memiliki beberapa petunjuk tentang lokasinya. Selain itu, ketika saya meninggalkan makam, saya menutup rapat dan menyembunyikannya. Petik 2. Luo Zhu menggelengkan kepalanya. Warisan nubuat jiwa telah terputus sejak zaman kuno. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa menemukan makam peramal jiwa adalah karena beberapa informasi yang dia ambil dari makam kuno lainnya. Para senior pemilik makam kuno telah berpartisipasi dalam pembangunan makam peramal jiwa, dan mereka telah meninggalkan beberapa petunjuk tentang lokasinya di dalam. Butuh upaya besar baginya untuk menguraikan petunjuk untuk menunjukkan dengan tepat makam Oracle Jiwa ke daerah ini. Dia tidak menyangka akan ada orang lain yang seberuntung dirinya. Lalu jejak kaki itu, Jin Chonghai bertanya dengan ragu. Aku juga tidak tahu,
Meskipun dia yakin bahwa lokasi makam Oracle Jiwa tidak akan terungkap, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir dengan jejak kaki baru itu. Apakah jejak kaki ini menunjuk ke arah makam Oracle Jiwa? Zhang Xuan bertanya. Setelah menghitung arah sejenak, Luo Zhu menjawab, itu benar. Tidak ada gunanya memikirkannya di sini. Ayo naik dan lihat. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Tidak ada gunanya merasa tertekan karena masalah ini di sini. Jika seseorang benar-benar mengalahkan mereka, mereka mungkin juga maju untuk melihatnya. Akan lebih baik jika mereka dapat membagikan beberapa informasi mengenai makam Oracle Jiwa, dan jika tidak, dia akan menemukan cara untuk menghadapinya saat itu. Selain itu, jejak kaki ini tidak berarti bahwa orang-orang itu menuju makam peramal jiwa. Semua orang mengangguk, dan kelompok itu maju ke depan. Jumlah jejak kaki meningkat. Semakin jauh mereka maju, semakin banyak jejak kaki yang muncul. Sepertinya kelompok yang cukup besar berkumpul di sini. Menganalisis jejak kaki, Jin Chonghai berkata, jejak kaki ini sangat ringan, dan jarak antara setiap jejak kaki hampir identik. Ini berarti bahwa orang-orang tersebut memiliki kendali yang kuat atas lingkungan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan orang-orang yang meninggalkan jejak di belakang sebagian besar adalah ahli Transcendent Mortal 2 dan atau 3 dan. Sebagai ahli racun, ia sering dikejar oleh musuh-musuhnya. Jadi, untuk melindungi dirinya sendiri, dia secara khusus mempelajari keterampilan pelacakan, memberinya ketajaman luar biasa dalam penilaiannya terhadap hal-hal seperti itu. Zhang Xuan mengangguk. Zhang Xuan belum pernah mempelajari buku tentang pelacakan, tetapi berdasarkan umpan balik dari Eye of Insight, dia sampai pada kesimpulan yang sama juga. Mengetahui bahwa pihak lain adalah sekelompok besar ahli, wajah Jin Chonghai berubah muram. Saat dia maju ke depan, dia mengirim pesan telepati ke Zhao Feiwu. Gongzi, jika ada bahaya, panggil binatang jinak itu segera dan pergi bersama yang lain. Zhao Feiwu menoleh padanya dan bertanya, bagaimana denganmu? Petik 2. Meskipun kekuatan bertarungku bukan yang terbaik di Myriad Kingdom Alliance, aku masih memiliki beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa. Jika aku harus menjaga kalian semua saat dalam bahaya, tidak ada dari kita yang akan selamat. Kata Jin Chonghai, sebagai master racun, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Satu hal yang tidak ditakuti oleh para ahli racun sama sekali adalah pengepungan. Baik, melihat bahwa pihak lain sudah mengambil keputusan, Zhao Feiwu mengangguk. Meskipun penjarahan jarang terjadi di bawah pengaruh paviliun guru-guru, itu tidak berarti bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Jika mereka diserang di hutan belantara, tidak akan ada yang bisa mengatasi keluhan mereka. Bahkan jika dia adalah putri dari Myriad Kingdom Alliance, mengingat betapa sulitnya melacak pelakunya, kecil kemungkinan musuh akan memberi mereka kelonggaran. Kalian semua hati-hati juga. Zhang Xuan berbalik untuk menginstruksikan Zhao Ya dan yang lainnya juga sebelum berjalan di depan mereka. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dengan Eye of Insight, Library of Heaven's Path, dan Heaven's Path Movement Art, dia masih bisa menjaga dirinya sendiri. Namun, murid-muridnya baru saja mencapai terobosan belum lama ini, dan mereka juga belum mencapai alam fana transcendent. Dengan demikian, mereka mungkin tidak dapat mengatasinya. Iya, melihat punggung guru mereka di depan mereka, Zhao Ya dan yang lainnya menemukan kecemasan mereka menghilang. Siluet guru mereka terasa seperti gunung yang dapat diandalkan bagi mereka. Dimanapun mereka berada, selama guru mereka bersama mereka, mereka merasa seolah-olah tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Setelah dengan hati-hati maju ke depan sekitar 1 kilometer, kelompok itu melewati punggung bukit dan melihat sebuah lembah di depan mereka. Lembah itu sangat dalam, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya dalam sekali pandang. Itu dipenuhi dengan semua jenis pohon dan tanaman, dan karena konsentrasi energi spiritual yang tinggi, mereka sangat subur. Pada titik ini, jejak kaki dari sebelumnya juga menghilang. Luo Zhu berjalan ke depan dan berkata, Zhang Xi, makam peramal jiwa ada di dalam lembah. Zhang Xuan mengangguk. Dia baru saja akan menginstruksikan kelompok untuk berhati-hati ketika, huala, beberapa sosok muncul dari semak-semak dan menghalangi kemajuan kelompok. Identifikasi dirimu. Permusuhan bisa terdengar dari suara berat pihak lain. Zhang Xuan melirik beberapa sosok di depannya. Ada total 6 pria, dan semuanya berusia 30-an. Samar-samar, seseorang bisa merasakan aura yang tidak lebih lemah dari Transcendent Mortal 2 dan dari mereka. Yang terkuat dari mereka, seorang pria berjubah abu-abu, bahkan telah mencapai Transcendent Mortal 3 dan alam Yin Yang. Dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan setara dengan guru Master Bintang 4 yang Zhang Xuan temui sebelumnya, Song Chao. Siapa kalian semua? Melangkah maju, Jin Chonghai mengungkapkan kultivasinya. Apa yang ingin kalian semua lakukan dengan bersembunyi di sini? Transcendent Mortal 4 dan, setelah merasakan kekuatan luar biasa yang dikerahkan Jin Chonghai, wajah para pria itu memucat. Mereka saling melirik, dan akhirnya, pria berjubah abu-abu itu berkata, Penatua, para tetua kita saat ini sedang melakukan sesuatu di dalam dan mereka tidak boleh diganggu sekarang. Saya mohon Anda semua untuk mengambil jalan memutar sebagai gantinya. Jalan memutar. Sambil mengerutkan kening, wajah Jin Chonghai menjadi gelap. Kami memiliki hal-hal untuk dihadiri di dalam juga, saya meminta Anda untuk memberi jalan. Petik 2. Penatua, apakah kamu berniat untuk menerobos?
Melihat bahwa pihak lain tidak punya niat untuk menyerah, kulit pria itu berubah menjadi mengerikan. Hualala, suara renyah bergema di udara saat mereka menghunus pedang. Meskipun mereka hanya pembudidaya Transcendent Mortal 2 dan 3 dan, mereka juga tidak punya niat untuk mundur. Hah, bahkan jika aku berniat menerobos, apakah kalian semua berpikir kalian bisa menghentikanku? Dengan watak yang kuat dan berwibawa, Jin Chonghai melangkah maju. Bab 493, Hall Master of the Beast Hall. Aku harus mencoba bahkan jika aku tidak bisa. Pria berjubah abu-abu itu tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju dan memberi isyarat untuk yang lain. Kemudian, tiba-tiba, dengan dengungan logam ringan, beberapa pria menyerbu ke depan secara bersamaan, dan senjata mereka membentuk jaring pedang yang mengarah lurus ke arah Jin Chonghai. Kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada Jin Chonghai tetapi ki pedang kuat yang mereka pancarkan terasa gigih. Formasi kolaboratif. Jin Chonghai mengerutkan kening. Pergerakan orang-orang ini saling melengkapi melalui penggunaan formasi pertempuran. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, formasinya tidak terlihat lemah sama sekali. Bahkan dengan alam kultivasi superior Jin Chonghai, dia mungkin akan menghadapi pertarungan yang sulit. Fungsi utama dari formasi kolaboratif semacam ini adalah untuk memperkuat kekuatan kelompok untuk menandingi seorang kultivator yang jauh lebih kuat dari mereka. Itu seperti bagaimana Zhao Ya, Yuan Tao, dan yang lainnya tidak cocok untuk Lu Xun secara individu saat itu, tetapi melalui penggunaan formasi kolaboratif, mereka masih berhasil menaklukkan yang terakhir. Dari keenam pria itu, orang terkuat, pria berjubah abu-abu, hanyalah seorang Transcendent Mortal 3 dan sisanya adalah Fana Transcendent 2 dan. Namun, melalui penggunaan formasi, mereka bisa menunjukkan kekuatan beberapa kali lipat lebih tinggi. Gelombang pedang Qi menyembur lurus ke arah Jin Chonghai. Bahkan ketika lawan mereka adalah ahli Transcendent Mortal 4 dan, mereka masih bisa bertahan. Huff. Tanpa sedikit pun kebingungan, Jin Chonghai menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerbu ke depan. Zenki menyembur ke jari-jarinya saat dia menekan udara di sekitarnya, menangkis ki pedang yang menyerbu ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Xuan melihat seorang ahli Transcendent Mortal 4 dan bertarung dengan kekuatan penuhnya, dan pertempuran itu jauh di luar dugaannya. Setiap gerakan Jin Chonghai tampaknya membawa urutan yang unik. Pukulannya berat pada suatu saat, ringan pada saat berikutnya, dan udara di sekitarnya tampak bergerak untuk melengkapi gerakannya. Meskipun formasi pihak lain sangat dalam dan tangguh, tidak mudah bagi mereka untuk menyakitinya. Namun, dia dibatasi oleh 6 pedang. Akan sulit baginya untuk keluar darinya dalam waktu singkat. Memang, jika dia menggunakan racunnya, dia bisa segera menaklukkan pihak lain. Namun, tidak ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara dia dan orang-orang itu. Juga, mereka tidak layak untuk membiarkan dia mengungkapkan tangannya juga. Peng-peng. Kedua belah pihak bentrok dengan marah satu sama lain, tetapi gelombang kejut hanya terbatas pada area beberapa lusin meter. Ini mengungkapkan kontrol yang tepat yang mereka miliki atas kekuatan mereka. Biarkan saya membantu Anda. Melihat bahwa tidak mungkin pertarungan berakhir dalam jangka pendek, Hall Master Sai takut jika mereka terhenti di sini terlalu lama, Dimension Kuebis mungkin akan waspada. Jadi, berteriak dalam-dalam, dia melangkah ke dalam pertempuran juga. Kecakapan bertarungnya tidak kalah dengan Jin Chonghai. Dengan masuknya, formasi pedang kolaboratif segera berantakan, dan keenam pemuda itu tersentak mundur. Setelah beberapa kali bertabrakan, pedang mereka terlempar dan mereka jatuh ke kondisi lemah. Mengingat ranah kultivasi mereka, tidak mungkin mereka menghadapi dua ahli 4 dan secara bersamaan. Baik, melihat bahwa keenam pria itu berada di ambang kekalahan, Hall Master Sai dan Jin Chonghai bersiap untuk maju ke depan untuk memberikan pukulan terakhir ketika Zhang Xuan tiba-tiba menjabat tangannya. Cukup, kita semua berada di pihak yang sama. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Mungkinkah Zhang Xi mengenal pihak lain? Di sisi yang sama, pria berjubah abu-abu itu bingung, dan dia memandang Zhang Xuan dengan pandangan bingung. Aku penjinak binatang Zhang Xuan. Mengabaikan sikap pihak lain, Zhang Xuan melangkah maju, menjentikkan pergelangan tangannya, dan mengeluarkan lambang penjinak binatang. Jika aku tidak salah, kalian semua juga penjinak binatang, kan? Setelah melihat lambang, beberapa pria segera menghela nafas lega. Menjentikkan pergelangan tangan mereka juga, mereka mengeluarkan lambang mereka. Seperti yang dikatakan Zhang Xuan, mereka semua adalah penjinak binatang. Sambil mengerutkan kening, Hall Master Sai bertanya, kalian semua dari Beast Hall. Petik 2. Mungkin hanya Beast Hall yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan 6 Beast Tamers dengan kekuatan seperti itu secara bersamaan. Iya, pria berjubah abu-abu itu mengangguk. Saya Sai Xiaoyu dari Aula Penilai. Bolehkah saya tahu apakah Master Aula Anda adalah Han Chong atau Luo Ming? Tuan Aula Sai bertanya. Ini Hall Master Han Chong. Sai Xiaoyu, ini Hall Master Sai. Maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Mendengar nama itu, pria berjubah abu-abu itu tercengang sesaat sebelum sesosok muncul di kepalanya dan dia langsung tersentak ketakutan. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan meminta maaf. Ada 2 cabang Beast Hall di Myriad Kingdom Alliance, dan Master Hall mereka masing-masing adalah Han Chong dan Luo Ming. Di sisi lain,
hanya ada satu aula penilai, dan itu terletak di kota Honghai. Meskipun budidaya Hall Master Sai ini mungkin lebih rendah daripada Hall Master mereka, karena koneksi yang luas dari Upriser Hall, mereka berdua memiliki kedudukan yang sama. Mengingat bahwa pihak lain memiliki kedudukan yang setara dengan Tuan Aula mereka, itu bukan masalah besar untuk kalah darinya. Jadi kalian anak buah Han tua. Aku teman lama dari Hall Master Han kalian. Setelah mengetahui latar belakang beberapa pria di depannya, Hall Master Sai menganggukkan kepalanya. Kemudian, dengan sedikit keraguan di matanya, dia bertanya, cabang Beast Hall Anda seharusnya berada di sekitar Myriad Kingdom City, apa yang Anda semua lakukan di sini? Petik 2. Cabang Balai Binatang yang hancong adalah penguasa aula terletak di pegunungan dekat Myriad Kingdom City. 9 pegunungan lipat berjarak beberapa ratus ribu kilometer dari markas mereka, apa yang bisa mereka lakukan di sini? Melapor ke Hall Master Sai, Hall Master kami saat ini sedang menjinakkan di Mencinkue Beast, mengetahui bahwa pihak lain adalah teman lama dari Hall Master mereka, pria berjubah abu-abu memutuskan untuk tidak menyembunyikan masalah ini. Menjinakkan di Mencinkue Beast. Bukankah aulamu sudah mencobanya 3 tahun lalu tapi berakhir dengan kegagalan? Hall Master Sai bingung. Orang yang memimpin 12 tetua untuk mengepung di Mencinkue 3 tahun lalu tetapi berakhir dengan kegagalan adalah Tuan Aula Hancong ini. Mungkinkah pihak lain tidak mau menyerah dan datang ke sini untuk mencobanya sekali lagi? Sejak kegagalan 3 tahun lalu, Ketua Aula kami telah datang ke sini setiap kali dia menemukan waktu untuk berinteraksi dengan di Mencinkue Beast. Setelah sekian lama persahabatan, hubungan mereka telah tumbuh agak intim, jadi, dia bermaksud memberikan segalanya untuk menjinakkannya hari ini. Untuk mencegah siapapun yang mengganggunya, dia memerintahkan kita untuk menjaga area ini dan mencegah binatang buas atau orang asing masuk. Pria berjubah abu-abu itu menjawab. Hall Master Sai menganggukkan kepalanya. Zhang Xuan juga akhirnya mengerti situasinya. Tidak seperti Zhang Xuan, penjinak binatang biasa tidak memiliki Zenki Jalan Surga, dan mereka tidak dapat menggunakannya sebagai umpan untuk meyakinkan binatang buas untuk tunduk kepada mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengandalkan persekutuan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama dan memenangkan niat baik untuk menjinakkannya. Saat itu, ketika Mo Yu menjinakkan elang Viridescent, dia juga menggunakan semua jenis harta untuk menariknya sebelum memenangkan niat baiknya. Mengingat kemampuan Hall Master Hancong, 3 tahun mungkin lebih dari cukup baginya untuk mendapatkan keintiman yang hebat dengan di Mencinkue Beast. Jadi, mengukur bahwa sudah waktunya, dia memutuskan untuk menjinakkannya dalam sekali jalan. Mendengar bahwa teman lamanya saat ini sedang mencoba untuk menjinakkan binatang roh yang ketenarannya dikenal di seluruh aliansi, Hall Master Sai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, bisakah kita pergi untuk melihatnya? Jika dia bertemu dengan masalah, kami mungkin dapat menawarkan bantuan. Penjinakan binatang bukanlah tugas yang mudah. Itu tidak terlalu banyak jika seseorang bisa menjinakkannya, tetapi kegagalan berpotensi melepaskan murka dari binatang roh ke salah satunya. Dikatakan bahwa dalam pertempuran 3 tahun lalu, Hall Master Chong terluka parah sehingga dia harus memulihkan diri di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Baiklah. Setelah beberapa saat merenung, pria berjubah abu-abu itu akhirnya menganggukkan kepalanya. Namun, kalian semua juga harus berhati-hati. Di Mencinkue Beast itu sombong dan kejam, pastikan untuk tidak menimbulkan kemarahannya. Mengingat kedudukan terhormat Hall Master Sai, mereka jelas tidak dalam posisi untuk menghentikan pihak lain. Bagaimanapun, penjinakan binatang itu belum dimulai dan Ketua Aula dan para tetua lainnya masih berada di tengah-tengah fase persiapan. Jadi, yang terakhir mungkin tidak akan menyalahkannya jika dia membawa beberapa orang masuk. Yakinlah, aku adalah teman lama Tuan Aulamu. Aku tidak akan ikut campur dalam urusannya. Aula Guru Sai tersenyum. Itu di bawah martabat seorang ahli sekaliber Hall Master Sai untuk berbohong. Jadi, jubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya sebelum berbalik ke pria lain dan menginstruksikan, kalian semua harus tetap berjaga di sini. Jangan biarkan binatang buas atau orang asing lewat. Petik 2. Setelah itu, dia memberi isyarat ke depan dan berkata, Hall Master Sai, silakan lewat sini. Kelompok itu mengikuti. Tidak lama kemudian, hutan pegunungan yang rimbun tiba-tiba terbuka. Sebuah air terjun mengalir dari tebing gunung, membentuk sebuah danau dengan lebar beberapa ratus meter. Tidak terlalu jauh dari danau, sebuah gua besar bisa dilihat. Di luar gua berdiri beberapa tetua, dan mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Setelah mendengar langkah kaki, mereka berbalik, dan sesepuh yang berdiri di tengah langsung hendak menyerang ketika dia melihat Hall Master Sai di antara kerumunan dan matanya berbinar. Hall Master Sai, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Saya kebetulan lewat. Saya sedang mencari beberapa item ketika saya dihentikan oleh anak buah Anda. Dari mereka, saya mengetahui bahwa Anda berniat untuk mencoba menjinakkan di Mencinkue Beast sekali lagi. Jadi, saya memutuskan untuk datang untuk mengambilnya, lihat, kata Hall Master Sai. Pihak lain adalah Master Aula dari Myriad Kingdom City Beast Hall, Hancong. Kamu juga tahu tentang kondisiku. Persaingan antara dua balai binatang di aliansi kerajaan segudang sangat ketat, dan hanya satu penguasa aula yang akan mendapatkan kesempatan untuk belajar di Kekaisaran Huanyu.
Jika aku tidak menjinakkan binatang roh itu, menjulang di atas yang lain, tidak ada jaminan saya akan mendapatkan slot. Hall Master Han Chong tersenyum pahit. Dua Beast Halls di Myriad Kingdom Alliance selalu bersaing satu sama lain. Untuk kesempatan belajar di Beast Hall berjenjang lebih tinggi, kedua Master Hall telah bentrok satu sama lain baik dalam bayang-bayang maupun di tempat terbuka selama beberapa tahun. Tidak ada yang bisa membuktikan kemampuan penjinak binatang lebih dari menjinakkan binatang roh yang kuat. Jadi, selama 3 tahun terakhir, Hall Master Han telah mencoba untuk menjinakkan Demon Qin Kue Beast ini untuk memimpin. Itu benar, kudengar kamu sudah mencoba mendekatinya selama 3 tahun terakhir, bagaimana perkembangannya? Tuan Aula Sai bertanya. Tidak ada banyak perbedaan dari sebelumnya. Demon Qin Kue Beast memiliki garis keturunan naga, sehingga memunculkan kepribadiannya yang arogan dan menyendiri. Jika itu bisa dijinakkan dengan mudah, aku tidak akan mengalami begitu banyak masalah. Tanda seru. Jika bukan karena utusan Kekaisaran Huanyu datang dalam waktu beberapa hari, aku tidak akan terburu-buru untuk menghancurkannya hari ini. Hall Master Han menggelengkan kepalanya. Untuk makhluk roh tingkat ini, 3 tahun masih terlalu singkat. Namun, Hall Master Han tidak punya pilihan lain. Utusan itu akan segera tiba, dan jika dia tidak bisa menjinakkan orang ini sebelum itu, dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan Hall Master Han Ming. Dan jika dia gagal dalam seleksi, tidak mungkin baginya untuk menjadi penjinak binatang bintang 5 dalam hidupnya. Lalu alasan mengapa kalian semua menunggu di sini adalah karena mereka telah memutuskan untuk menjinakkan Demon Qin Kue Beast, lalu di mana bintang pertunjukannya. Mengapa mereka berkumpul di sini daripada mencari Demon Qin Kue Beast? Itu di dalam gua sekarang. Orang itu biasanya hanya pergi berburu pada siang hari. Ini masih terlalu dini jadi dia masih tidur. Hall Master Han menunjuk ke gua. Ah, Hall Master Sai menganggukkan kepalanya. Ini juniormu. Setelah itu, Hall Master Han menoleh ke Zhang Xuan dan yang lainnya dan bertanya dengan ragu. Uhuk-uhuk. Setelah mendengar pihak lain bertanya apakah Zhang Xi adalah juniornya, Hall Master Sai segera tersentak ketakutan. Dia dengan cepat mencoba mengklarifikasi masalah ini tetapi Zhang Xuan mengalahkannya. Saya Zhang Xuan, teman Hall Master Sai. Teman, Hall Master Han terkejut. Sebagai penilai bintang 4, kedudukan Hall Master Sai sama sekali tidak di bawahnya. Mengapa dia berteman dengan seorang anak laki-laki yang belum genap berusia 20 tahun? Karena bingung, Kepala Balai Han bertanya, bolehkah saya tahu, apa pekerjaan saudara Zhang? Petik 2. Melapor ke Ketua Aula, dia adalah penjinak binatang bintang 2. Aku melihat lambangnya beberapa saat yang lalu. Sebelum Zhang Xuan bisa menjawab, pria berjubah abu-abu di sampingnya menyela. Penjinak binatang bintang 2. Ekspresi aneh Hall Master Han semakin dalam. Ada banyak penjinak binatang dengan level seperti itu di Beast Hall. Kapan Hall Master saya jatuh begitu rendah untuk berteman dengan orang seperti itu? Bab 494, merebut. Jadi, Little Brother adalah penjinak binatang juga. Untuk dapat mencapai bintang 2 di usia yang begitu muda, generasi yang lebih muda benar-benar mengesankan. Petik 2. Meskipun Hall Master Han bingung, dia tidak membiarkan pikirannya yang sebenarnya lolos. Menggenggam tangannya, dia berbicara dengan sopan sebelum mengalihkan perhatiannya. Penjinak binatang bintang 2 di bawah 20 sangat mengesankan, tetapi di Beast Hall mereka, itu bukan pemandangan yang sangat langka. Mendengar kata-kata asal-asalan pihak lain, Zhang Xuan tidak bisa diganggu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tujuannya di sini adalah makam orakel jiwa. Tidak masalah baginya apakah pihak lain memandangnya tinggi atau tidak. Itu akan cukup selama pihak lain tidak ikut campur dalam urusannya. Aula Tuan Han, Zhang. Melihat sikap teman lamanya, Hall Master Sai segera menyadari bahwa pihak lain mungkin salah paham. Dia segera berbicara untuk menjelaskan masalah itu ketika tanah di depan mereka tiba-tiba bergetar dan suara keras bergema. Mengaum. Raungan keras yang mengingatkan pada guntur menggelegar, dan daun-daun dari pohon-pohon layu di dekatnya segera jatuh ke tanah. Impresif. Alis Zhang Xuan terangkat. Hanya suara itu sendiri yang cukup menyentak seorang kultivator di bawah alam Zhongxi sampai mati. Untuk satu raungan menjadi begitu luar biasa, seperti yang diharapkan dari binatang roh terkenal di aliansi kerajaan segudang. Itu memang keberadaan yang menakutkan. Sudah bangun, ayo mulai. Mata Hall Master Han berbinar. Dia segera berbalik untuk menginstruksikan para tetua. Setelah mendengar instruksi, para tetua mengangguk dan melangkah maju. Salah satu dari mereka menjentikkan pergelangan tangan mereka. Ledakan. Mayat besar dari binatang roh muncul di tanah. Mayat Transcendent Mortal 2 dan Diror Debis. Kalian semua bahkan berhasil memburu salah satunya. Setelah melihat mayat itu, alis Zhao Feiwu melompat dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Binatang roh ini luar biasa. Sun Qiang bertanya dengan ragu. Binatang Dirorde hanyalah binatang roh Transcendent Fana 2 dan tidak terlalu kuat. Namun, ia memiliki kecepatan yang luar biasa. Dagingnya segar dan berair, menjadikannya mangsa favorit di antara binatang roh dan pembudidaya. Sayangnya, mereka jumlahnya sangat terbatas dan mungkin tidak ada satupun di seluruh Gunung 9 Lipatan. Pasti menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk menangkapnya. Karena penyakitnya, Zhao Feiwu tidak bisa bergerak bebas. Karena itu,
dia mencurahkan waktunya untuk buku. Mengingat sifat unik dari Dirorde Beast, dia mengingatnya dengan jelas. Mendengar percakapan keduanya, pria berjubah abu-abu itu dengan bangga menjelaskan, sepertinya kamu tahu sedikit. Binatang Dirorde ini membawa 17 penjinak binatang selama setengah tahun untuk berburu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakannya, bahwa ini adalah satu-satunya Dirorde Beast yang diburu di seluruh aliansi kerajaan segudang saat ini. Tidak mungkin menemukan yang kedua di pasar. Meskipun budidaya Dirorde Beast tidak terlalu tinggi, ia memiliki kewaspadaan yang tinggi dan sangat licik. Jika bukan karena begitu banyak penjinak binatang yang dikirim untuk itu, pasti tidak mungkin untuk menangkapnya. Meskipun pihak lain bersikap narsis, Zhao Feiyu tahu bahwa tidak ada kesalahan dalam mengatakannya. Memang sangat sulit untuk menangkap binatang ini. Saat itu, seorang pangeran aliansi, rumah tangga kepala aliansi, sakit dan membutuhkan jantung Dirorde Beast untuk perawatan. Dengan demikian, kediaman kepala aliansi menawarkan hadiah uang yang tinggi untuk perolehan binatang roh ini tetapi tidak ada hasil selama 5 tahun penuh. Akhirnya, karena kekurangan obat, kondisi fisik sang pangeran memburuk dan dia akhirnya meninggal. Itu juga karena dia membolak-balik buku dan belajar tentang binatang Dirorde. Tidak hanya daging dari Dirorde Beast segar dan berair, yang lebih penting, spirit beast ini memakan herbal spirit. Meskipun budidayanya lemah, ia dipenuhi dengan energi spiritual, membuatnya tidak berbeda dengan tonik. Untuk mengkonsumsinya, mereka akan dapat dengan mudah mengatasi kemacetan mereka saat ini dan mencapai alam yang lebih tinggi. Hall Master Sai menyela. Dengan kata lain, ini adalah pil terobosan rilem seluler. Begitu. Jadi, mereka berniat menggunakan mayat orang ini untuk menyenangkan Demon Qin Kue Beast. Petik 2. Datang ke pemahaman, Sun Qiang tercengang. Untuk berpikir bahwa mereka bahkan akan mendapatkan binatang roh yang langka dan sulit untuk diburu untuk menjinakkan Demon Qin Kue Beast ini. Master Aula dari Beast Hall benar-benar habis-habisan kali ini. Sementara mereka mendiskusikan masalah ini, Hall Master Han menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Saudara Setan Qin Kue, saya sudah menyiapkan barang-barang yang sudah saya ceritakan. Mereka ada di sini, keluar dan lihatlah. Suara itu menggema ke dalam gua. Ada saat hening, dan suasana semakin tegang saat itu. Saat semua orang akan mencapai batasnya, hembusan angin kencang bertiup dari dalam dan sesosok raksasa terbang keluar. Itu adalah binatang roh besar yang memiliki ketinggian sekitar 7 hingga 8 meter. Ketika sayapnya terbentang, panjangnya mencapai lebih dari 30 meter. Matanya merah seperti darah segar, memberikan penampilan yang menakutkan. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi dengan sisik yang tampak tangguh, yang mencerminkan kemampuan pertahanannya yang luar biasa. Binatang roh udara Transcendent Mortal 4 dan puncak yang ditakuti semua orang di dalam Myriad Kingdom Alliance, Demon Qin Kue. Roar, seolah-olah telah memahami kata-kata Hall Master Han, binatang buas besar itu menatap mayat Dirorde Beast yang ditempatkan di depannya dengan mata berapi-api. Binatang roh sudah mampu menyerap energi spiritual untuk diolah, dan mereka memiliki kecerdasan yang tidak di bawah manusia. Mayat Dirorde Beast ini menghasilkan aroma herbal yang dalam dan gangguan energi spiritual yang intens. Pada saat ini, instingnya mengatakan bahwa jika ia memakannya, budidayanya pasti akan melambung. Bahkan jika itu tidak dapat mencapai Transcendent Mortal 5 dan, itu tidak akan terlalu jauh dari itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa gelisah? Saudara Setan Qin Kue, selama kamu berjanji dengan syaratku, binatang Dirorde ini akan menjadi milikmu. Petik 2. Melihat minatnya terusik, Hall Master Han tertawa kecil. Roar, Demon Qin Kue Beast menoleh ke Hall Master Han, seolah menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan kondisi yang terakhir. Selama 3 tahun terakhir, Brother Demon Qin Kue dan saya telah menghabiskan banyak waktu bersama, dan saya percaya Anda harus tahu memiliki pemahaman yang jelas tentang orang seperti apa saya. Kondisi saya sederhana, saya harap Anda bisa menjadi binatang jinakku. Aula Guru Han berkata, jangan khawatir, kita bisa menandatangani kontrak yang setara. Dengan cara ini, aku tidak akan bisa memaksamu untuk melakukan apapun yang enggan kamu lakukan. Roar, mendengar bahwa itu harus menjadi binatang yang dijinakkan, wajah Demon Qin Kue Beast segera melengkung dalam kebiadaban dan meraung tidak senang. Itu memancarkan aura permusuhan yang dalam yang membuat rambut seseorang berdiri. Tampaknya mengatakan bahwa jika Hall Master Han berani terus membicarakan masalah ini, itu pasti akan bergerak. Sebagai pembawa garis darah naga, itu adalah kedudukan yang terhormat. Bagaimana mungkin dia mau tunduk pada manusia biasa dan menjadi anteknya? Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Petik 2. Melihat bagaimana pihak lain menolaknya tanpa ragu sedikit pun, kulit Hall Master Han berubah menjadi mengerikan. Namun, dia dengan cepat menutupinya dan tertawa kecil, saya percaya Anda harus tahu posisi saya di antara manusia. Saya adalah kepala Beast Hall, sosok yang dihormati oleh banyak orang. Brother Demon Qin Kue, selama Anda mengikuti saya akan melakukannya, memperlakukan Anda sebagai rekan saya dan memenuhi apapun yang Anda minta dengan kemampuan terbaik saya. Umur binatang buas mungkin lama, tetapi berapa lama bagi Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan menyerap energi spiritual dari lingkungan? Anda akan berhak atas sumber daya yang jauh lebih baik jika Anda mengikuti saya.
Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Hall Master Han memberi isyarat kepada para tetua di belakang. Beberapa tetua melangkah maju dan sekelompok batu roh muncul di lantai. Mereka semua adalah batu roh tingkat rendah tetapi mereka ditumpuk menjadi gunung mini. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka, dan penampilan mereka segera menyebabkan energi spiritual di sekitarnya melonjak. Hanya dengan menghirup, seseorang bisa merasakan pori-pori mereka terbuka dan perasaan nyaman yang tak terlukiskan akan menyelimutinya. Manusia bukan satu-satunya yang bisa menggunakan batu roh untuk kultivasi mereka. Binatang roh juga sama. Berkultivasi dengan menyerap energi spiritual dari batu roh pasti akan jauh lebih cepat daripada hanya menyerap energi spiritual dari lingkungan sekitar. Ada total 8.000 batu roh di sini. Selama kamu setuju dengan syaratnya, aku bisa memberikan semuanya kepadamu sekarang, kata Hall Master Han. Alasan mengapa dia bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh sementara Hall Master Sai tidak bisa melakukannya bukan karena yang terakhir itu miskin. Sebaliknya, Hall Master Sai telah menghabiskan sebagian besar uangnya untuk barang koleksi, sehingga jumlah batu roh yang bisa dia ambil pada suatu saat menjadi sangat terbatas. Dalam hal total aset, yang terakhir pasti akan jauh lebih unggul. Itu seperti kolektor barang antik di dunia tempat Zhang Xuan tinggal sebelum transensionnya. Jika para kolektor itu menjual seluruh koleksi mereka, mereka pasti akan tenggelam dalam uang tunai. Namun, karena menemukan pembeli yang cocok untuk barang-barang ini sulit, jumlah uang tunai yang dapat mereka ambil pada waktu tertentu mungkin tidak sebanding dengan beberapa pedagang kaya. Jika kamu tidak tertarik dengan batu roh ini, kamu mungkin tertarik dengan ini. Melihat kurangnya respon dari Dimension Kuebis setelah mengeluarkan seikat batu roh, Hall Master Han ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan kotak giok. Perlahan membukanya, batu roh mulai terlihat. Ledakan. Saat kotak dibuka, energi spiritual di sekitarnya segera tumbuh begitu padat sehingga hampir terlihat. Rasanya seolah-olah selama seseorang memegang batu roh, bahkan jika seseorang tidak berusaha untuk menyerapnya, energi spiritual masih akan meresap ke dalam tubuhnya, meningkatkan tubuhnya. Sederhananya, jika seseorang menempatkan batu roh ini di sisi seorang bayi, bahkan jika yang terakhir tidak berkultivasi, dipelihara oleh energi spiritual yang terkandung di dalamnya, tubuhnya akan menjadi sangat kuat dan akan kebal terhadap penyakit umum. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, tubuh fisiknya tidak akan lebih lemah dari seorang pembudidaya alam pigu. Mungkinkah ini, batu roh tingkat menengah? Petik 2. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah membaca buku yang tak terhitung banyaknya, dia tahu satu hal tentang dua di berbagai tingkatan batu roh. Batu roh yang dimilikinya saat ini adalah batu roh tingkat rendah yang paling rendah. Batu roh tingkat rendah sudah cukup untuk mendukung kultivasi seorang kultivator transenden mortal 4 dan di bawahnya. Lebih tinggi dari itu akan membutuhkan batu roh dengan tingkat yang lebih tinggi. Mengambil Zhang Xuan misalnya, karena kemurnian luar biasa dari Heaven's Path Zenki, meskipun dia hanya berada di puncak alam transenden mortal 1 dan panjang umur, batu roh tingkat rendah sudah hampir tidak efektif pada kultivasinya. Jika dia ingin mencapai alam origin energi, selain menyelesaikan Heaven's Path Divine Art pada level itu, yang lebih penting, dia membutuhkan batu roh tingkat menengah. Batu roh di tangan Hall Master Han itu lebih dari cukup untuk kultivasinya naik dari puncak alam umur panjang ke puncak alam energi asal. Sementara kuantitas dapat menutupi perbedaan kualitas, logika ini hanya berlaku jika perbedaan kualitas tidak terlalu besar sejak awal. Dengan sedotan yang cukup, seseorang mungkin bisa membeli berlian. Namun, sifat sedotan tidak pernah bisa mencapai sifat berlian. Jadi, meskipun 10.000 batu roh tingkat rendah dapat ditukar dengan batu roh tingkat menengah, itu tidak dapat menggantikan keefektifan satu batu roh tingkat menengah. Itu benar, itu adalah batu roh tingkat menengah. Tidak menyangka teman lamanya akan mengambil benda berharga seperti itu, mata Hall Master Sai melebar karena terkejut. Batu roh tingkat menengah sangat mahal harganya. Tidak lebih dari segelintir di seluruh aliansi kerajaan segudang. Nilainya hanya bisa lebih besar dari di Roar Debis. Roar, melihat batu roh tingkat menengah, mata di Mencin Kuebis semakin merah. Sebenarnya, hati Hall Master Han juga berdarah karena mengambil harta terbesarnya. Namun, dia tahu bahwa mustahil untuk mengaitkan di Mencin Kuebis tanpa sebanyak ini. Jadi, sambil mengatupkan rahangnya, dia melanjutkan, selama Brother di Mencin Kue setuju untuk menjadi binatang jinakku, batu roh tingkat menengah ini akan menjadi milikmu, Brother di Mencin Kue, apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, di Mencin Kuebis mengepakkan sayapnya yang besar dan menyerbu ke depan. Cakarnya menukik ke depan dengan cepat di tengah angin kencang untuk meraih batu roh di tangan Hall Master Han. Merebut, persetan. Bab 495, Ketakutan. Hall Master Han merasa muram. Selama 3 tahun terakhir, terlepas dari apa yang diinginkan pihak lain, dia pasti telah memberikan segalanya untuk mendapatkannya hanya untuk menyenangkan pihak lain. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan rasa terima kasih pihak lain sehingga pihak lain akan mempertimbangkan hubungan mereka ketika dia mencoba menjinakkannya. Namun, orang ini melupakan hubungan mereka segera setelah harta karun muncul, dan bahkan sampai merampasnya. Persetan, mungkinkah dia lebih serakah dari ini?
Kalau saja dia tahu bahwa pihak lain sangat tidak tahu berterima kasih, dia tidak akan pernah mengalami begitu banyak masalah. Aktifkan formasi. Menilai dari bagaimana pihak lain menyerangnya dengan ganas, itu mungkin tidak memiliki niat untuk berhenti sampai dia meletakkan cakarnya di batu roh tingkat menengah. Mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk depresi, Hall Master Han berteriak. Karena wortel-nya tidak berfungsi, dia hanya bisa menggunakan pilihan terakhirnya. Memaksa pihak lain untuk tunduk melalui kekerasan. Ini adalah metode yang paling tidak disukai karena kekuatan yang luar biasa dari Demon Qin Beast. Meskipun Beast Hall memiliki keunggulan numerik, menangkapnya hidup-hidup adalah tugas yang sangat sulit. Jika bukan karena itu, Hall Master Han tidak akan menyia-nyiakan 3 tahun untuk menyenangkan pihak lain. Sementara dia yakin bahwa dia bisa meyakinkan pihak lain untuk tunduk melalui 3 tahun hubungan dan daya pikat keuntungan, dia masih membuat persiapan untuk skenario terburuk, dia telah menyiapkan formasi di sini sebelumnya jika terjadi kesalahan. Tanda seru. Untuk berpikir bahwa dia akan benar-benar menggunakannya. Iya, mengangguk kepala mereka, para tetua berlari ke 4 arah yang berbeda, dan mendorong Zenki di tubuh mereka secara maksimal, mereka meraih udara di depan mereka. Ledakan. Pada jarak beberapa ratus meter di depan kerumunan, kabut perlahan muncul, menangkap Demon Qin Beast yang lengah. Dalam keraguan-raguannya yang singkat, kabut benar-benar mengelilinginya. Ini formasi pengurungan. Setelah mempelajari seni formasi jalur surga, bahkan tanpa menggunakan Library of Heaven's Path, pemahaman Zhang Xuan tentang formasi sebanding dengan master formasi puncak bintang 4. Formasi pengurangan rantai besi. Menyadarinya, mata Jin Chonghai menyipit. Betul sekali. Zhang Xuan mengangguk setuju. Formasi pengurangan rantai besi adalah formasi yang dibuat oleh master formasi puncak bintang 4 lebih dari 1000 tahun yang lalu. Itu memanfaatkan energi spiritual kekerasan di lingkungan alam untuk membentuk rantai besi yang tumpang tindih yang mengikat makhluk hidup yang terperangkap di dalam area efeknya. Bahkan berjuang bebas dari rantai adalah rintangan besar, tak perlu dikatakan, melarikan diri dari formasi. Formasi kurungan kelas 4 puncak. Menatap formasi yang mengesankan di depannya, Zhang Xuan berkomentar, sepertinya Hall Master Han benar-benar bertekad untuk menangkap orang ini. Petik 2. Formasi tingkat ini tidak dapat diatur dengan seenaknya. Seorang master formasi harus mempelajari medan geografis terlebih dahulu untuk menentukan berbagai tempat persembunyian untuk bendera formasi. Setelah itu, dia harus menyembunyikan bendera formasi di bawah tanah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Demon Qin Beast. Bahkan untuk master formasi puncak bintang 4, tidak mungkin mencapai ini tanpa persiapan selama beberapa bulan. Memang, jika saya tidak salah, dalam 3 tahun terakhir, selain menyenangkan orang besar ini, dia telah membuat banyak berbagai persiapan di bawah permukaan juga. Petik 2. Hall Master Sai tersenyum pahit. Mengingat durasi waktu yang diperlukan untuk menyiapkan formasi dan bahwa bantuan dari Master Formasi Puncak Bintang 4 diperlukan, sepertinya teman lamanya bertekad untuk menyukseskan operasi ini. Mungkin setelah dia mengalami kemunduran 3 tahun lalu dia memikirkan ide ini. Di permukaan, dia melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Demon Qin Beast, tetapi dalam bayang-bayang, dia diam-diam menyewa orang lain untuk mengatur formasi ini jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Zhang Xuan mengangkat bahu. Itu sangat normal baginya untuk melakukan ini. Seorang penjinak binatang harus selalu mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Jika dia tidak bisa melakukan sebanyak ini, dia tidak mungkin menjadi penjinak binatang bintang 4. Bahkan penjinak binatang tingkat tinggi pun tidak dapat menjamin penjinakan mereka berhasil setiap saat, terutama ketika berhadapan dengan binatang roh yang ganas dan sombong. Hall Master Han sudah gagal sekali. Jika dia menghadapi Demon Qin Beast tanpa persiapan yang cukup dengan harapan menjinakkannya, dia tidak akan layak untuk posisinya sebagai kepala Beast Hall, penjinak binatang bintang 4 bintang. Mengaum. Sementara kelompok itu sedang mengobrol, Demon Qin Beast yang terperangkap menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada taktik pihak lain dan melolong dengan marah. Itu mengamuk dan kekuatan destruktif mengguncang lingkungan. Ini sia-sia. Hall Master Han mendengus saat dia berjalan ke depan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah layar muncul di depan kerumunannya, mencerminkan keadaan Demon Qin Beast saat ini. Di Transcendent Mortal 4 dan, Zenki-nya telah berevolusi menjadi Origin Energy, memungkinkannya untuk menggunakan cara yang tak terbayangkan. Layar ini mirip dengan dinding di koridor yang menampung laut formasi di Guild Master Formasi, memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas situasi di dalam formasi, serta berfungsi sebagai platform untuk berkomunikasi dengan tahanan di dalam. Rantai tebal yang diciptakan melalui sejumlah besar energi spiritual mengunci Demon Qin Beast dengan kuat di tempatnya. Demon Qin Beast yang ditakuti meronta-ronta dengan keras, mencoba membebaskan diri dari kungkungannya, tetapi tidak berhasil. Aku sudah memberitahumu, itu sia-sia. Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan kekuatanmu. Mendengar lolongan hiruk-pikuknya, Hall Master Han tertawa kecil. Roar. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Demon Qin Beast memuncak. 3 tahun persekutuan telah membuatnya menurunkan kewaspadaannya terhadap pihak lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengabaikan formasi yang dipasang di pintu masuk sarangnya? Itu tidak mengharapkan ini untuk menempatkannya ke dalam situasi yang berbahaya.
Kebencian menyembur melalui pikirannya seperti semburan besar, dan jika tatapan bisa membunuh, Hall Master Han akan tercabik-cabik sekarang. Ini adalah formasi puncak kelas 4. Kamu mungkin kuat tetapi tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri tanpa mengetahui metode yang benar. Mengapa kita tidak melanjutkan percakapan kita sebelumnya? Selama kamu berjanji untuk menjadi binatang jinakku, semua yang saya janjikan sebelumnya masih berlaku. Jika tidak, saya yakin Anda harus lebih dari menyadari keadaan Anda saat ini. Mungkin sayang untuk membunuh Anda, tetapi Anda tidak berguna bagi saya sebaliknya, Hall kata Tuan Han. Sebenarnya, dia tidak ingin sampai pada langkah ini. Bahkan jika dia berhasil menjinakkan Demon Qin Kue Beast setelah ini, tidak mungkin baginya untuk memenangkan hati yang terakhir. Itu akan setara dengan potensi ancaman yang menggantung di lehernya. Tetapi pihak lain hanya menolak untuk tunduk padanya, bahkan sampai merampas barangnya. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan ini. Roar! Bergejolak karena marah, Demon Qin Kue Beast memelototi Hall Master Han dengan matanya yang besar. Kamu tidak perlu memberiku jawabanmu begitu cepat. Aku punya waktu untuk menunggumu. Melihat sikapnya, Hall Master Han menggelengkan kepalanya. Meski begitu, dia tidak cemas sedikit pun. Karena pihak lain sudah terjebak, paling-paling, dia hanya perlu mengeluarkan lebih banyak batu roh untuk mempertahankan formasi. Tidak peduli apa, Hall Master Han bertekad untuk menjinakkan pihak lain. Meskipun dia telah mengancam akan membunuh pihak lain, itu lebih merupakan cara untuk memaksa pihak lain agar tunduk. Lagi pula, begitu pihak lain terbunuh, usahanya selama 3 tahun akan sia-sia. Marah, Demon Qin Kue Beast berjuang. Namun, itu tidak mampu berjuang bebas dari rantai besi yang mengikatnya dengan erat. Akhirnya, menyadari bahwa ia tidak dapat membebaskan dirinya dari kurungan seperti itu, ia berbaring dan perlahan menutup matanya. Tuan Balai, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Melihat bahwa orang besar itu malah menjadi tenang, para tetua lainnya saling menatap dengan bingung sebelum berjalan ke Hall Master Han. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu? Elder Hu, keluarkan di Roar Beast dan panggang. Pastikan aromanya mencapai Demon Qin Kue Beast. Saya tidak percaya bahwa orang rakus dapat menahan diri ketika kelezatan seperti itu ditempatkan. Sebelum dia, Aula Guru Han berkata, bahkan saat mentah, di Roar Beast membawa aroma herbal yang dalam. Memanggangnya pasti akan menggugah selera. Sebagai perwujudan dari kerakusan, akan mengherankan jika Demon Qin Kue Beast bisa menahan diri. Sejujurnya, penguasaan Hall Master Han dalam seni menjinakkan binatang benar-benar hebat. Aroma di Roar Beast adalah kontras yang jelas dari keadaan buruk Demon Qin Kue Beast saat ini dan kemungkinan lain jika ia menyerah. Ini pasti akan menggerogoti tekad pihak lain, memikatnya untuk tunduk. Binatang roh biasa pasti akan menyerah pada saat ini. Iya, Penatua Hu mengangguk. Tepat ketika dia akan menyalakan api untuk memanggang di Roar Beast, penjinak binatang bintang 2 dari sebelumnya menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya dan berkata tanpa ekspresi, saya menyarankan Anda untuk tidak memanggang di Roar Beast. Petik 2. Penatua Hu mengerutkan kening, mengapa? Tidak menyangka bahwa penjinak binatang bintang 2 belaka akan ikut campur dalam urusan mereka, Hall Master Han dan para tetua lainnya saling menatap saat ketidaksenangan muncul di wajah mereka. Bahkan yang paling tidak mampu dari mereka adalah penjinak binatang utama bintang 4, dan itu adalah konsensus umum bahwa memanggang binatang di Roar D adalah tindakan terbaik saat ini. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan, namun, penjinak binatang bintang 2 berani membantah keputusan mereka. Tidak banyak, aku hanya takut situasinya mungkin berkembang di luar kendalimu jika kamu memanggangnya. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia adalah seorang guru besar, dia bukan orang Samaria. Tidak perlu baginya untuk ikut campur dalam segala hal. Selain itu, pihak lain tampaknya memandang rendah dirinya. Ini hanya pemanggangan di Roar Beast, situasi seperti apa yang bisa terjadi darinya. Melihat bagaimana anak muda itu tidak dapat mendukung klaimnya, Penatua Hu mendengus dingin. Apakah dia benar-benar menganggap mereka semua penjinak binatang bintang 4 sebagai orang bodoh? Jika malapetaka benar-benar bisa datang dari sini, mereka akan sudah lama menyadarinya sebelum penjinak binatang bintang 2 saja. Lupakan saja jika kamu tidak mau mendengarkan. Zhang Xuan menghela nafas. Dia sudah melakukan bagiannya. Karena pihak lain enggan mendengarkan, dia juga tidak mau berbicara lebih jauh. Sepertinya kamu hanya anak nakal yang sombong dan penakut. Petik 2. Penatua Hu mengayunkan lengan bajunya. Yang lain juga tampaknya tidak terlalu senang dengan komentar Zhang Xuan. Ini terutama berlaku untuk Hall Master Han. Jika tidak mempertimbangkan bahwa pihak lain adalah teman Hall Master Sai, dia pasti sudah menyerang. Apa yang hanya diketahui oleh penjinak binatang bintang 2 untuk berani berbicara tentang urusan mereka? Betapa kasarnya. Cukup, pergi dan panggang di Roar Beast. Dengan ekspresi dingin, Hall Master Han melambaikan tangannya. Awalnya, dia masih memiliki beberapa pertimbangan atas pihak lain mengingat bagaimana Hall Master Sai memanggil pihak lain sebagai temannya. Namun, dari kelihatannya sekarang, dia hanyalah pembohong yang kasar. Situasi mungkin berkembang di luar kendali. Itu hanya memanggang di Roar Beast, apa yang bisa terjadi? Selain menguji toleransi seseorang, apalagi yang mungkin terjadi?
Ia mengangguk kepalanya, Penatua Hu, bersama dengan beberapa tetua, menumpuk beberapa kayu bakar dan mulai memanggang binatang di Rorde. Sebagai penjinak binatang, mereka sering harus berkemah di hutan belantara selama berhari-hari untuk menunggu binatang buas. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengambil keterampilan bertahan hidup dasar seperti itu. Segera, api unggun dinyalakan dan di Rorde bis ditempatkan di atasnya. Suara mendesis bergema saat aroma yang dalam mulai tercium di area tersebut. Memanggang di Rorde bis, yang hidup dengan memakan ramuan roh, lebih jauh mengeluarkan aroma yang tersembunyi di tubuhnya. Memanggang baru saja dimulai, tetapi kerumunan sudah mengeluarkan air liur. Ayo mundur. Menangkap aroma wewangian, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Mundur. Hall Master Sai dan yang lainnya terkejut. Kita harusnya setidaknya beberapa ratus meter jauhnya atau kita mungkin terlibat juga. Petik 2. Mengatakan begitu acuh tak acuh, Zhang Xuan memimpin dan mundur dari di Rorde bis. Begitu dia berjalan pergi, Zhao Ya, Zhao Feiwu, dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Hall Master Sai ditempatkan dalam posisi, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia memilih untuk ikut juga. Orang-orang ini, melihat bagaimana kelompok itu berbalik dan pergi, mengatakan bahwa mereka mungkin terlibat, urat menonjol muncul di dahi Hall Master Han, dan dia hampir meletus. Gagal menjinakkan orang besar itu telah membuatnya marah, dan kata-kata menyedihkan dari orang ini mengancam untuk memicu kemarahannya. Anda hanya penjinak binatang bintang 2. Untuk bertindak seolah-olah seorang ahli yang tak terduga dengan ekspresimu yang dalam itu, kenapa kamu tidak menjadi aktor saja? Bab 496, Kejadian Aneh. Sejujurnya, jika penjinak binatang bintang 2 lainnya yang mengatakan kata-kata seperti itu, Hall Master Han pasti tidak akan marah. Yang memicunya adalah, ekspresi orang yang berbicara itu. Pihak lain bertindak seolah-olah dia pasti akan menderita jika dia tidak mengindahkan kata-katanya. Belum lagi, penghinaan di matanya tidak bisa lebih jelas. Memikirkan bahwa penjinak binatang buas bintang 4 seperti dia akan dipandang hina oleh seorang anak muda, hiasi kepalamu. Binatang Chin Kue Iblis ini memiliki garis keturunan naga, menghasilkan sifat bangganya. Itu normal untuk tidak bisa menjinakkannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya ingin pergi sejauh ini? Justru karena tidak ada solusi yang lebih baik saya melakukan ini. Sombong. Sungguh mengherankan mengapa Hall Master Sai mau berteman dengan orang sepertimu. Jangan pedulikan mereka, fokuslah pada pemanggangannya. Semakin aromatik, semakin baik. Menekan amarahnya, Hall Master Han menginstruksikan. Iya, Penatua Hu dan yang lainnya mengangguk, dan mereka meningkatkan intensitas nyala api. Aroma di Rorde bis segera tumbuh lebih dalam, menimbulkan erangan protes dari perut seseorang. Sementara kelompok itu akan meledak karena marah, Zhang Xuan dan yang lainnya berhenti pada jarak beberapa ratus meter. Ini akan berhasil. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Zhang Xi, kerumunan berbalik untuk menatapnya dengan tatapan bertanya. Mereka memiliki kepercayaan mutlak pada kemampuan Zhang Xi. Karena dia telah mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi, ada kemungkinan besar bahwa sesuatu akan terjadi. Apakah Zhang Xi khawatir akan terjadi penyerbuan? Sebuah pikiran melintas di benak Hall Master Sai dan dia mengerutkan kening. Mengingat bagaimana aroma di Rorde bis menyebar di sekitarnya dan mempertimbangkan daya tariknya yang tak tertahankan bagi para spirit bis, kemungkinan besar sekelompok besar spirit bis akan tertarik ke daerah itu. Tapi, jika akan terjadi penyerbuan, bukankah kita masih akan terjebak di dalamnya pada jarak ini? Di bawah beban ribuan dan ribuan binatang buas, semua bentuk kehidupan akan tercabik-cabik. Jika penyerbuan benar-benar terjadi, bahkan jika mereka melarikan diri beberapa puluh kilometer jauhnya, mereka masih akan terperangkap di dalamnya. Sepertinya itu mungkin. Semua orang juga menyadari. Apa yang dikatakan Hall Master Sai masuk akal. Memang ada kemungkinan besar terjadinya penyerbuan. Hal seperti itu pernah terjadi di Koax Reef sebelumnya, jadi ini bukan kekhawatiran yang tidak berdasar. Mengingat aroma dari di Rorde bis, tidak akan mengejutkan jika makhluk roh terpikat masuk. Tapi jika situasinya seperti itu, bukankah mereka harus lari sejauh mungkin? Bukankah akan mati jika mereka memilih untuk tetap di sini? Sebuah penyerbuan. Kamu benar-benar memiliki imajinasi liar. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan terdiam. Karena bahkan kalian semua dapat mengatakan bahwa binatang roh lain dapat terpikat oleh aroma binatang di Rorde, apakah kalian semua berpikir bahwa sekelompok penjinak binatang bintang 4 akan mengabaikan kemungkinan ini? Wajah orang banyak segera memerah. Itu memang benar, karena bahkan orang luar seperti mereka bisa tahu sebanyak itu, bagaimana bisa veteran penjinak binatang bintang 4 mengabaikan kemungkinan seperti itu. Karena pihak lain bahkan bisa meramalkan penolakan di Mencin Kue Bis dan menyiapkan tindakan pencegahan sebelumnya, mereka harus bersiap untuk kemungkinan penyerbuan yang sudah terjadi. Jangan khawatir, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Zhao Feiwu bingung. Bahkan manusia seperti mereka merasa sulit untuk menahan diri di hadapan daya pikat binatang di Rorde, bagaimana mungkin binatang roh bisa menolaknya? Melihat bagaimana, Gongxi, yang biasanya cerdik mengajukan pertanyaan yang begitu jelas, Zhang Xuan memutar matanya.
Meskipun di Rordebis sangat aromatik, menurutmu seberapa jauh bau itu bisa menyebar? Ini, Zhao Feiyu segera bingung. Tidak ada keraguan tentang daya pikat daging, tetapi pada jarak mereka saat ini, aromanya sudah hampir tidak terlihat. Jika mereka melangkah lebih jauh, itu akan benar-benar tidak terdeteksi. Meskipun binatang roh memiliki indera penciuman yang jauh lebih kuat daripada manusia, masih mustahil bagi mereka untuk membedakan bau beberapa kilometer jauhnya. Selain itu, menurutmu di mana kita berada? Kita berada di wilayah Dimension Quebis. Bahkan jika makhluk roh lainnya mencium baunya, apakah menurutmu mereka akan berani berkumpul di sini? Zhang Xuan melanjutkan. Ah, Zhao Feiyu tersipu malu. Binatang roh yang kuat dan binatang buas membatasi wilayah mereka sendiri, dan binatang yang lebih lemah tidak akan berani melangkah ke batas mereka. Lagi pula, saat mereka melangkah melewati batas, ada kemungkinan besar mereka akan dibunuh sebagai mangsa. Dimension Quebis dapat dianggap sebagai binatang roh terkuat di seluruh Gunung Sembilan Lipatan. Mengingat lamanya ia tinggal di sini, bagaimana mungkin ada binatang buas di dekatnya yang masih berani masuk tanpa izin di wilayahnya? Bukankah itu mencari kematian? Jika saya tidak salah, dalam radius 10 km di mana Dimension Quebis tinggal, tidak akan ada binatang roh lainnya. Tidak peduli seberapa aromatik binatang di Rorde, tidak mungkin itu menyebabkan kegemparan di antara binatang roh di luar 10 km jauhnya. Zhang Xuan menjelaskan. 10 km, baru pada saat itulah semua orang akhirnya menyadari. Berhenti 2 km jauhnya, memang benar bahwa mereka tidak melihat makhluk roh apapun di sepanjang jalan. Meskipun mereka telah melihat beberapa jejak kaki, mereka jarang. Kemungkinan besar, itu milik makhluk roh yang secara tidak sengaja mengembara ke daerah itu dan melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah mencium aroma Dimension Quebis. Jika tidak, mengingat mereka adalah kelompok besar, aneh bahwa tidak ada satupun makhluk roh yang maju untuk mengganggu mereka. Tidak peduli seberapa aromatik binatang di Rorde itu, mustahil bagi binatang roh yang berjarak 10 km untuk menciumnya. Dan bahkan jika seseorang melakukannya, apakah dia berani masuk ke sini? Ini adalah wilayah binatang roh terkuat di Gunung Sembilan Lipatan. Tidak heran mengapa Hall Master Han tidak takut. Dia mungkin sudah tahu sebelumnya bahwa tidak mungkin terjadi penyerbuan. Tapi jika itu bukan penyerbuan, situasi lain apa yang bisa terjadi? Akhirnya, mereka kembali ke pertanyaan awal. Lihatlah, kamu akan segera mengerti. Zhang Xuan tidak menjelaskan masalah ini. Karena Zhang Xuan tidak mau berbicara, yang lain merasa tidak pantas untuk menanyainya lebih lanjut. Pada saat itu, Hall Master Sai tiba-tiba bertanya dengan canggung, jika ada bahaya, saya mohon Zhang Xi untuk menyelamatkan Hall Master Han. Satu-satunya alasan mengapa dia menolak Anda adalah karena dia tidak tahu kemampuan Anda, bukan orang jahat. Tidak peduli apa, Hall Master Han adalah temannya. Dia tidak mungkin menonton dengan acuh tak acuh jika pihak lain dalam bahaya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan membantunya. Namun, aku hanya takut mereka tidak akan senang jika aku bergerak. Tertawa pelan, alis Zhang Xuan terangkat. Baiklah, kalian semua harus terus menonton. Seharusnya sudah waktunya. Mendengar kata-kata itu, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke depan. Pada titik ini, memasak di Rordebis akan segera selesai. Aromanya sudah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Para tetua ini semua terampil dalam keterampilan bertahan hidup di luar ruangan, dan mereka telah membawa beberapa bumbu bersama mereka untuk operasi ini. Meskipun tiba-tiba, keterampilan mereka tidak kalah dengan koki papan atas kota Honghai. Bukan hanya aroma dan rasanya, bahkan warna dagingnya pun sempurna. Melihatnya saja sudah cukup untuk menyebabkan air liur yang tidak terkendali menjadi satu. Kakak Dimension Kue, bisakah kamu mencium baunya? Jika kamu menjadi binatang jinakku, ini akan menjadi milikmu. Selain itu, kamu hanya perlu tinggal di sisiku sehingga tidak ada yang akan hilang darimu. Setelah umurku mencapai akhir, kamu akan bebas sekali lagi. Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Mengetahui bahwa aromanya telah meresap ke seluruh formasi, Hall Master Han melanjutkan, cepat dan buat keputusanmu atau yang lain, kita akan memakan di Rordebis sendiri. Saat itu, sudah terlambat. Saya percaya bahwa kamu harus mengetahui nilai dari di Rordebis juga. Ini adalah satu-satunya di seluruh Gunung Sembilan Lipatan, dan sekali kamu melewatkannya, kamu pasti akan menyesalinya seumur hidup. Kata-kata Hall Master Han memang sangat persuasif, setiap binatang roh lainnya pasti sudah diyakinkan sekarang. Namun, mata Dimension Quebis masih tertutup rapat, dan tetap tidak bergerak sama sekali. Sepertinya sudah tertidur. Kapan Dimension Quebis menjadi begitu jinak? Pada saat ini, Zhao Feiyu juga menyadari ada sesuatu yang salah. Menurut legenda yang diturunkan di aliansi kerajaan Mireit, orang ini ganas dan biadab. Saat itu, seseorang juga mencoba menggunakan formasi untuk menjebaknya. Namun, sangat disayangkan bahwa stamina Dimension Quebis sepertinya tidak mengenal batas. Segera, di bawah perjuangannya, batu roh dalam formasi mengering dan pecah dari formasi. Formasi dapat ditopang oleh energi spiritual di sekitarnya dan energi spiritual dari batu roh. Yang pertama akan membutuhkan periode pengisian yang lama agar formasi dapat dipertahankan sedangkan yang terakhir hanya membutuhkan batu roh yang cukup. Tetapi terlepas dari keduanya,
formasi membutuhkan input energi untuk mempertahankannya. Untuk mengatasi perjuangan tahanan, itu harus mengeluarkan lebih banyak energi. Begitu batu roh mengering, bahkan jika seseorang tidak tahu metode yang tepat untuk menghancurkan formasi, formasi itu akan tetap hancur dengan sendirinya. Inilah tepatnya alasan mengapa koridor Guildmaster formasi memiliki batas waktu 2 jam. Jika tidak, selama peserta ujian berjuang, itu hanya masalah waktu sebelum energi dalam formasi mengering. Keluar dari formasi dalam keadaan seperti itu tidak akan menjadi ujian keterampilan seseorang. Terlepas dari sifat ganas dari Dimension Quebis sebelumnya, ia memilih untuk berbaring seolah-olah anak yang penurut. Meskipun sebelumnya ia tertarik pada Diror the Beast, tidak ada tanda-tanda ia ingin keluar dari formasi, ini bertentangan dengan sifatnya. Tuan Aula, sudah selesai. Sama seperti semua orang bingung, Elderhood dan yang lainnya selesai memasak Diror the Beast. Daging binatang roh emas dan aroma yang dalam membuatnya tak tertahankan bagi semua orang. Bagus, bawa. Aula Tuan Han mengangguk. Penatua Hu dan yang lainnya mengangguk saat mereka membawa daging Diror the Beast yang sudah dimasak. Apakah kamu melihat itu? Jika kamu ragu lagi, kami akan menggali. Hall Master Han terkekeh saat dia mengalihkan pandangannya ke Diror the Beast. Tepat ketika dia hendak mengambilnya untuk menarik perhatian pihak lain, matanya tiba-tiba melebar keheranan dan dia meledak. Apa-apaan ini? Siapa yang memakannya? Makan itu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat Diror the Beast yang sebelumnya utuh kehilangan anggota tubuhnya. Hanya jejak tulang yang tergantung lemas di tubuh. Dengan kata lain, seseorang diam-diam memakan salah satu anggota tubuhnya. Hall Master Han hiruk-pikuk. Siapa di dunia ini yang memakan Diror the Beast? Meskipun dia terus mengatakan bahwa mereka akan menggali, itu sebenarnya hanya metode untuk membujuk Dimension Quebis. Jika mereka benar-benar memakannya, kemungkinan menjinakkannya akan turun menjadi 0. Dengan kata lain, dia hanya mengatakannya, tidak mungkin baginya untuk benar-benar melakukannya. Kenapa? Dalam sekejap mata ada anggota tubuh yang tiba-tiba hilang. Belum lagi, tidak ada sedikit pun daging yang tersisa di dahan. Apakah Anda semua tidak pergi terlalu jauh? Apakah kalian semua tidak tahu berapa banyak usaha yang telah saya lakukan untuk menjinakkan orang ini? Hall Master Han memelototi Elderhood dan yang lainnya dengan dingin. Hall Master Sai dan penjinak binatang bintang 2 yang menyebalkan itu telah pergi segera setelah proses pemanggangan dimulai sehingga tidak mungkin mereka menjadi pelakunya. Satu-satunya tersangka yang masuk akal adalah para tetua yang berdiri di hadapannya. Tuan Balai, kami tidak melakukannya. Dimelototi oleh pihak lain, Penatua Hu dan yang lainnya melompat kaget. Mereka buru-buru menjabat tangan mereka sebagai penolakan. Mereka telah menelan air liur mereka dan menekan kegelisahan mereka saat memanggangnya, tidak berani menggigitnya sedikitpun. Mereka juga bingung bagaimana anggota tubuh tiba-tiba hilang. Kamu tidak melakukannya. Apakah kamu mengatakan bahwa daging itu terbang dengan sendirinya? Hall Master Han menyerang. Rekan tim macam apa yang saya temukan, saya meminta Anda semua untuk memanggang daging untuk menarik Dimension Quebis agar tunduk, namun Anda semua akhirnya memakannya sendiri. Ada apa dengan kalian semua? Tuan Hall, itu benar-benar bukan kita. Aku bersumpah untuk itu. Melihat bahwa Ketua Aula tidak mempercayai mereka, Penatua Hu mengangkat telapak tangannya untuk bersumpah ke surga ketika dia tiba-tiba membeku, dan ekspresinya perlahan berubah karena terkejut. Tuan Aula. Apa yang salah? Mendengar seruan tiba-tiba, Hall Master Han menelusuri tatapan Elder Hu kembali ke daging Diror the Beast dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. The Diror the Beast, yang awalnya kehilangan satu anggota tubuhnya, sekarang kehilangan 2. Menatap tulang telanjang yang tergantung di tubuhnya, suasana menakutkan melayang di daerah itu. Bab 497, Aula Hantu Han. Siapa itu? Melihat sekeliling, Hall Master Han mengangkat tangannya dengan waspada. Pada saat itu, jelas bahwa bukan Elderhood dan yang lainnya yang memakan Diror the Beast. Tapi, selain mereka, siapa lagi? Siapa di dunia ini yang bisa memakan Diror the Beast tanpa sepengetahuannya? Ini terlalu jahat. Tuan Aula, lihat. Penatua Hu menunjuk. Menurunkan kepalanya, Hall Master Han segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa sadar, lapisan padat cacing emas telah merangkak ke Diror the Beast. Mereka masing-masing seukuran semut, dan dimanapun mereka lewat, dagingnya akan lenyap, hanya menyisakan tulang. Jelas, kedua anggota badan dibersihkan oleh serangga ini. Cacing ini sangat kecil, dan warnanya menyerupai warna daging panggang. Jadi, jika seseorang tidak memperhatikan dengan ama, mudah untuk mengabaikannya. Apa itu? Hall Master Han terkejut. Meskipun menjadi penjinak binatang bintang 4, dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat cacing itu sebelumnya. Tuan Aula, mungkinkah ini? Tiba-tiba teringat sesuatu, tubuh Elderhood membeku dan ketakutan tercermin di matanya. Kamu mengatakan itu, melihat ekspresi pihak lain, Hall Master Han membeku sesaat sebelum rasa takut perlahan merayap ke wajahnya. Iya, kalau tidak, bagaimana bisa makhluk manapun memakan daging Diror the Beast begitu cepat? Penatua Hu menelan seteguk air liur. Jika itu benar-benar hal itu, kita benar-benar bisa berada dalam masalah. Tiba-tiba teringat sesuatu,
Hall Master Han mengangkat kepalanya dan melihat ke layar, hanya untuk melihat mata Di Mencin Kue Bis terbuka lebar, berkilauan dengan energi. Tepi bibirnya yang besar tiba-tiba melengkung dengan dingin. Zhang Xi, apa itu? Setelah melihat pemandangan aneh itu, Hall Master Sai mau tidak mau bertanya. Sebagai kepala aula penilai, kumpulan pengetahuannya luar biasa, tetapi meskipun demikian, dia belum pernah mendengar tentang makhluk aneh seperti itu. Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka. Zhang Xi telah meramalkan ini akan terjadi dan membawa mereka. Dari kelihatannya, ini pasti yang dia khawatirkan. Mereka semut pemakan jiwa, kata Zhang Xuan dengan ekspresi muram. Semut pemakan jiwa. Kerumunan itu bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tentu saja, tahu apa itu. Namun, begitu Luo Zhu mendengar nama itu, tubuhnya langsung membeku dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Legenda mengatakan bahwa semut-semut ini adalah musuh dari peramal jiwa. Mereka adalah makhluk yang menopang diri mereka sendiri dengan memakan jiwa dan energi spiritual. Semut pemakan jiwa adalah makhluk aneh yang mampu melahap jiwa dan energi spiritual. Karena itu, mereka adalah musuh dari peramal jiwa. Mengapa serangga seperti itu dapat ditemukan di dekat gua Di Mencin Kue Bis? Alih-alih menjawab kata-katanya, Zhang Xuan menoleh dan bertanya, jika saya tidak salah, makam orakel jiwa yang Anda bicarakan terletak di bawah danau, apakah saya benar? Bagaimana kau tahu? Luo Zhu terkejut. Dia hanya mengatakan bahwa makam orakel jiwa ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengungkapkan lokasi pastinya, jadi bagaimana mungkin pihak lain mengetahuinya? Makam adalah tentang geomansi, dan terkubur di bawah danau umumnya diketahui tidak menguntungkan. Tidak ada orang waras yang akan memilih untuk melakukannya. Jadi, jika seseorang memberitahu yang lain bahwa ada makam di bawah air, dia pasti akan diejek oleh orang lain. Saat itu, ketika dia mencari buku yang relevan dan menemukan lokasi tepatnya, dia masih tidak percaya. Inilah alasan mengapa dia begitu yakin bahwa tidak ada yang bisa menemukannya. Namun, orang di depannya menunjukkan masalah itu dalam sekejap. Mungkinkah itu benar-benar terkait dengan semut pemakan jiwa ini? Semut pemakan jiwa hidup dengan memakan jiwa, sehingga membuat mereka menjadi musuh orakel jiwa. Namun, makhluk ini takut air, jadi satu-satunya cara untuk menghindari mereka dan tidak dimakan oleh mereka adalah dengan dikubur di bawah air, kata Zhang Xuan. Buku-buku yang dikumpulkan oleh Hall Master Sai tentang nubuat jiwa mungkin tidak memiliki banyak pengetahuan yang berguna, tetapi itu masih memberikan beberapa pengetahuan dasar untuk digunakan oleh Zhang Xuan. Selain itu, Soul Devouring Ant adalah jenis binatang roh yang tercatat dalam buku-buku dari Beastamer Guild. Setelah melihat tanah dengan Eye of Insight-nya, dia sudah memperhatikan beberapa keanehan. Dengan beberapa pengurangan, dia dengan cepat memahami situasinya. Bukankah dikubur di bawah air tidak menguntungkan baik bagi yang hidup maupun yang mati? Orang yang menanyakan pertanyaan itu bukanlah Luo Zhu tetapi Zhao Feiwu. Mengetahui bahwa makam itu berada di bawah danau telah membuatnya tercengang. Dia telah melihat danau segera setelah dia tiba di daerah itu, dan di bawah semburan tak henti-hentinya dari air terjun selama bertahun-tahun, kedalamannya saat ini tidak terbayangkan. Untuk membangun makam seseorang di bawahnya, tidakkah seseorang akan takut tempat peristirahatannya hanyut oleh air, tidak dapat beristirahat dengan tenang bahkan setelah kematian? Bagi para peramal jiwa, mereka selalu bisa memiliki tubuh fisik lain untuk hidup kembali. Kematian tidak lebih dari tidur sementara bagi mereka, dan geomansi dan sejenisnya tidak berlaku untuk mereka. Jadi, tidak masalah di mana mereka berada, membangun makam mereka, Zhang Xuan menjelaskan. Kerumunan itu menyadari, alasan utama mengapa makam ditempatkan di lokasi yang dianggap menguntungkan adalah dengan harapan dapat membawa keberuntungan bagi keturunannya di masa depan. Namun, peramal jiwa tidak berpikir bahwa kematian itu permanen bagi mereka, dan dengan demikian, tidak masalah bagi mereka di mana makam mereka berada. Tapi itu tidak benar. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Luo Zhu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, meskipun makam peramal jiwa terletak di bawah danau, itu tidak terendam air sama sekali. Jadi, bahkan jika semut pemakan jiwa tidak dapat masuk ke dalamnya, air, mereka seharusnya bisa memasuki makam dengan menggali jalan mereka ke dalamnya. Lalu kenapa? Jika makam orakel jiwa terendam air, dia tidak akan bisa menjelajahinya, dan tidak akan dirasuki oleh jiwa di dalam makam. Hari itu, ketika dia memasuki makam bawah tanah, meskipun telah disegel selama bertahun-tahun, udaranya kering dan memungkinkan seseorang untuk bernapas. Karena bahkan manusia dapat memasuki makam, semut pemakan jiwa pasti akan dapat melakukan hal yang sama juga. Jika itu masalahnya, bagaimana jiwa bisa bertahan di sana selama bertahun-tahun? Jika aku tidak salah, kamulah yang membawa semua semut pemakan jiwa ini. Zhang Xuan berkata. Saya, Luo Zhu terkejut. Meskipun dia pernah mendengar tentang semut pemakan jiwa, dia belum pernah bertemu satu pun dalam hidupnya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia yang membawa mereka? Makam orakel jiwa tertutup rapat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, tetap terpencil dari dunia luar. Namun, Anda tidak hanya membuka makam, Anda bahkan keluar dengan jiwa pada Anda. Secara alami, aroma jiwa bocor keluar, karena itu, orang-orang yang secara khusus memangsa jiwa-jiwa ini tertarik ke sini.
Namun, karena waktu kedatangan mereka yang terbatas, mereka belum menemukan pintu masuknya. Jika kita telah menunda selama 1 bulan lagi, maka meskipun kita untuk masuk, kita pasti tidak akan dapat menemukan apapun. Zhang Xuan berkata dengan ekspresi muram. Semut pemakan jiwa adalah musuh dari peramal jiwa, jadi tentu saja, peramal jiwa belajar bagaimana menjaga mereka. Mereka tahu bagaimana mencegah aroma jiwa mereka keluar dan mencegah perhatian pada diri mereka sendiri. Namun, Luo Zhu tidak. Jika Zhang Xuan tidak salah, semut pemakan jiwa ini mungkin telah tiba belum lama ini. Jika tidak, mereka pasti sudah bersembunyi di bawah danau yang dalam daripada berkeliaran di permukaan dan tidak akan tertarik dengan aroma di Rordebis. Ini, wajah Luo Zhu memucat. Dia sebenarnya yang membawa hal-hal menakutkan itu ke sini, memikirkannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Pulih dari keterkejutannya, Luo Zhu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu, meskipun semut pemakan jiwa menyukai memakan jiwa dan daging dari di Rordebis, seharusnya tidak perlu melarikan diri sejauh ini, kan? Dalam keadaan normal, itu semut tidak akan menyakiti manusia, kan? Semut pemakan jiwa adalah makhluk yang aneh dan menjijikkan, dan mereka adalah musuh bebuyutan para peramal jiwa. Namun, bagi manusia biasa, mereka sama sekali tidak berbahaya. Apakah ada kebutuhan bagi mereka untuk melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya? Kamu benar bahwa semut pemakan jiwa tidak akan membahayakan kita. Namun, kau tidak boleh lupa bahwa selain memakan jiwa, serangga ini juga mengonsumsi energi spiritual, dan, formasi yang terutama didorong adalah, energi spiritual. Zhang Xuan menjelaskan. Pembentukan. Terkejut, semua orang tertegun sejenak sebelum mata mereka perlahan menyipit. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Sial. Melihat mata di mencin kue bis yang terbuka, Hall Master Han juga menyadari ada sesuatu yang salah dan tubuhnya menegang. Mengingat semut pemakan jiwa tersembunyi di bawah tanah, meskipun dia adalah penjinak binatang buas, tidak terlalu mengejutkan baginya untuk gagal menyadarinya. Namun, di mencin kue bis berbeda. Binatang roh sangat sensitif terhadap lingkungan mereka, belum lagi, ini adalah sarangnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menyadari kedatangan tamu ini? Sepertinya tahu bahwa tamu itu akan tertarik dengan aroma binatang di Rorde, dan mengetahui kemampuan mereka untuk mengkonsumsi energi spiritual, itu tanpa rasa takut. Itulah mengapa ia memilih untuk menutup matanya, berbaring, dan menunggu. Saat energi spiritual formasi telah sepenuhnya dikonsumsi oleh semut pemakan jiwa itu, formasi itu akan seperti kereta tanpa kuda. Tanpa kekuatan pendorong, bagaimana mungkin itu bisa beroperasi? Setelah memikirkan semua ini, Hall Master Han buru-buru menginstruksikan, tingkatkan energi dan perkuat formasi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lolongan marah bergema. Di mencin kue bis yang terperangkap tiba-tiba bergerak, menyebabkan tanah bergetar. Huala, rantai energi spiritual yang menguncinya, seolah-olah telah digigit oleh sesuatu, pecah dalam sekejap. Setelah itu, aura yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh binatang roh itu. Kedua sayapnya mengepak dengan marah dan terbang keluar dari formasi. Formasi runtuh seluruhnya, dan kabut yang melindungi pandangan semua orang menghilang. Setelah itu, semua orang melihat tubuh besar di mencin kue bis menyerbu langsung ke arah Penatua Hu dan yang lainnya. Mengaum, sebuah bawah marah, mengepakkan sayapnya, embusan angin besar bertiup. Sebelum Penatua Hu dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka sudah dipukul dan dikirim terbang. Darah dimuntahkan dari mulut mereka di udara. Binatang roh transenden mortal 4 dan puncak biasanya sudah lebih kuat dari pembudidaya manusia pada tingkat yang sama. Selain itu hanya ditangkap dan dipaksa untuk tunduk. Semua kebencian yang terakumulasi di dalam hatinya menyebabkannya menjadi mengamuk. Bagaimana para tetua Beast Hall bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu? Hanya dalam satu gerakan, mereka semua sudah terluka. Sial, tidak mengharapkan orang ini menjadi begitu tidak berperasaan, mengabaikan 3 tahun hubungan mereka, wajah Hall Master Han menegang. Mengangkat tangannya, tombak panjang muncul di genggamannya. Meskipun dia adalah penjinak binatang buas, kecakapan bertarungnya sebagai individu juga tangguh. Dia sudah mencapai puncak transenden mortal 4 dan juga. Begitu tombak itu lepas dari tangannya, tombak itu langsung menyerbu ke depan seolah-olah seekor naga yang perkasa, langsung menuju Demon Chin Kue Bis. Menghadapi serangan itu, Demon Chin Kue Bis bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia hanya menghadapinya langsung dengan tubuh fisiknya. Ding-ding, tombak tajam yang tak tertandingi itu bersentuhan dengan dada Demon Chin Kue Bis, tetapi tombak itu bahkan gagal menembus kulit yang terakhir, tak perlu dikatakan, itu tidak dapat melukai binatang itu. Pertahanan yang tangguh. Zhang Xuan, Hall Master Sai, dan yang lainnya saling menatap dengan mata melebar. Mereka tahu bahwa garis keturunan naga binatang roh itu telah memberikannya pertahanan yang tak tertandingi di antara rekan-rekannya, dan senjata biasa tidak bisa berharap untuk mengatasinya. Meski begitu, itu adalah serangan yang telah dilakukan oleh Hall Master Han dengan kekuatan penuhnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk melihat bahwa itu bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun.
Tidak heran mengapa ketenarannya akan diketahui di seluruh aliansi kerajaan segudang, dan mengapa berbagai upaya keluarga kerajaan dalam melenyapkannya berakhir dengan kegagalan. Itu memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengaum. Setelah menangkis tombak dengan dadanya, Demon Chinquebis meraung dengan marah. Suaranya yang kuat menyelimuti area itu dengan amukan yang mungkin mengingatkan pada badai. Di garis depan, Hall Master Han menanggung beban serangan itu. Meskipun menjadi puncak Transcendent Mortal 4 dan, dia masih merasa sedikit pusing dan hampir menyemburkan seteguk darah. Halah. Setelah raungan, Demon Chinquebis menyapu sayapnya yang besar. Awan debu segera naik ke udara, dan air mata besar muncul di tanah. Hall Master Han dengan cepat memanggil tombaknya kembali untuk melindungi dirinya sendiri. Meski begitu, perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Dengan sensasi mati rasa di lengannya, dia dikirim terbang seolah-olah bola ditendang ke kejauhan. Bahkan di udara, darah terus menyembur keluar dari mulutnya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Dengan bagian dalamnya yang terguncang oleh kekuatan luar biasa yang menyerangnya, Hall Master Han merasa seolah-olah tubuhnya tercabik-cabik. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah penjinak binatang bintang 2, memprediksi bahwa ini akan terjadi? Bab 498, Aula Keputusasaan Tuan Han. Penjinak binatang bintang 2 telah menasihatinya untuk tidak memanggang binatang di Rorde, dan berpikir bahwa itu tidak mungkin, dia menolak untuk mendengarkan saran pihak lain. Karena itu, pihak lain pergi bersama kelompoknya karena takut terlibat dalam masalah. Awalnya, dia mengira orang itu hanya menakut-nakuti tetapi berpikir bahwa masalah benar-benar terjadi karenanya. Mungkinkah dia benar-benar memprediksi kemunculan semut pemakan jiwa, runtuhnya formasi, dan situasi bencana saat ini? Itu tidak mungkin. Semut pemakan jiwa adalah binatang roh yang sangat langka. Bahkan aku tidak dapat membuat hubungan secara tiba-tiba. Bagaimana penjinak binatang bintang 2 yang begitu mudah bisa meramalkan hal ini? Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan itu adalah kebenaran, dia masih menemukan seluruh masalah terlalu sulit untuk dipercaya. Di zaman kuno, semut pemakan jiwa adalah musuh dari peramal jiwa. Tetapi sejak era itu berlalu, seluruh spesies telah menghilang dari pandangan untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, sangat sedikit orang yang tahu tentang habitat alami, karakteristik, dan semacamnya. Bagaimana mungkin penjinak binatang muda seperti itu bisa membedakan begitu banyak dalam beberapa menit? Bahkan penjinak binatang bintang 5 tidak memiliki sarana seperti itu. Pikiran ini menghilang begitu muncul di benaknya. Bahkan jika dia ingin melanjutkan masalah ini, keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk itu. Mendarat di tanah, dia menekan sensasi tertahan di dadanya dan menegakkan punggungnya. Kemudian, menjentikkan tombaknya di tangannya, dia melihat ke arah binatang buas yang besar dan berkata, "Saudara setan Cinque, tidak peduli apa, kita telah bersama selama 3 tahun. Anda harus memahami karakter saya dengan sangat baik. Saya tidak punya niat untuk menyakiti kamu sama sekali. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak melupakan masalah ini saja? Mari kita terus bergaul sebagai rekan yang setara. Kamu, berhenti. Kenapa kamu masih menyerang di sini?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok besar itu muncul tepat di hadapannya sekali lagi. Mengangkat cakarnya, itu menyerangnya. Peng, memblokirnya dengan tombaknya, Hall Master Han terlempar ke belakang sekali lagi. Meskipun mereka berdua berada di puncak Transcendent Mortal 4 dan, ada perbedaan yang tidak dapat didamaikan dalam kekuatan mereka. Dia sama sekali tidak cocok untuk pihak lain. Jangan paksa aku. Apa menurutmu formasi itu adalah satu-satunya kartu asku, sial. Setelah diserang tanpa henti oleh pihak lain, dada Hall Master Han terasa sakit karena pukulan berat yang diarahkan padanya. Karena marah, dia menyerang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan cambukannya, dia dipukul sekali lagi oleh sayap Demon Chinquebis. Dia dikirim berputar beberapa putaran di udara sebelum jatuh dengan keras. Pada saat ini, Hall Master Han merasa sangat suram. Kalau saja dia tahu bahwa memanggang di Rorde Bis akan menarik semut pemakan jiwa dan menghancurkan formasi, dia tidak akan pernah melakukannya. Pada akhirnya, di Rorde Bis tidak hanya menjadi hadiah bagi semut pemakan jiwa, target yang ingin dia jinakkan juga dalam keadaan mengamuk. Sepertinya pihak lain tidak akan pernah beristirahat selama dia masih bernafas. Dia melirik penjinak binatang bintang 2, Hall Master Sai, dan yang lainnya, dan pandangan sekilas ini hampir menyebabkan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Pada jarak beberapa ratus meter, pemuda dari sebelumnya menatapnya dengan santai saat dia memberi kuliah kepada murid-muridnya. Apakah Anda semua melihat itu? Ini adalah konsekuensi dari tidak mendengarkan nasihat orang lain. Di masa depan, ketika Anda semua menjelajahi dunia sendiri, pastikan untuk tetap rendah hati dan tetap berpikiran terbuka terhadap kata-kata orang lain. Bagaimanapun, jangan seperti dia. Juga, meskipun gerakan sebelumnya tampak luar biasa, itu sebenarnya gagal total. Jika dia meluncurkan serangan itu setengah napas sebelumnya, gerakan Demon Chinquebis pasti akan terganggu. Untuk dapat menggunakan dengan baik-baik saja, bergerak sedemikian rupa, teknik bertarungnya benar-benar biasa-biasa saja. Jadi, kalian semua harus melatih teknik pertempuran kalian dengan rajin. Jangan selalu berpikir untuk menaklukkan ini dan itu.
Daripada membuang waktu kalian untuk pencapaian imaterial seperti itu, kalian harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan bertarung kalian. Pemuda itu berkomentar saat dia memberi kuliah kepada murid-muridnya. Mendengar kata-kata itu, alis Hall Master Han melompat dengan marah. Jika dia bisa, dia akan menyerbu ke depan untuk memukul pemuda itu. Persetan, saya seorang ahli puncak Transcendent Mortal 4 dan kepala Beast Hall. Mengapa, dalam pandangan sosok yang tidak penting sepertimu, aku tiba-tiba menjadi orang yang tidak mampu apa-apa? Tapi, yang membuatnya lebih frustrasi adalah, menganalisis kata-kata pihak lain dengan hati-hati, dia menyadari bahwa kata-kata pihak lain itu benar-benar tepat. Bahkan jika dia ingin membantah kata-kata itu, dia tidak tahu dari mana dia bisa memulai. Ada sesuatu yang aneh tentang orang itu. Ketika aku selesai berurusan dengan Demon Qin Kue Beast, aku harus bertanya kepada Hall Master Sai tentang hal itu. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, jelas bahwa pemuda itu luar biasa. Kemungkinan besar, dia pasti telah memperhatikan sesuatu sebelumnya, itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, ini bukan waktunya untuk berkonflik tentang masalah ini. Memutar tubuhnya, dia menghindari serangan Demon Qin Kue Beast dan mengangkat kepalanya. Saudara setan Qin Kue, karena kamu menolak untuk menyetujui tawaran rekonsiliasi saya, jangan salahkan saya karena menjadi jahat. Setelah itu, dia menarik napas dan menjentikkan tangannya. Sementara dia terus-menerus dipaksa kembali oleh Demon Qin Kue Beast, Penatua Hu dan yang lainnya telah membuat persiapan. Meskipun mereka telah disingkirkan oleh Demon Qin Kue Beast, itu sebagian besar adalah luka yang dangkal. Sesaat meditasi sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka kembali ke kekuatan penuh mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka segera mengambil posisi dan menghunus senjata mereka. Huala, aura mereka selaras menjadi satu, membentuk formasi serangan kolaboratif. Ini adalah formasi yang sama dengan yang digunakan para penjinak binatang yang lebih muda sebelumnya. Namun, yang ini jauh lebih dalam dan lebih kuat. Dari jauh, Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Itu adalah kesempatan langka untuk melihat pertempuran di antara para ahli Transcendent Mortal 4 dan. Secara alami, dia harus menjelaskan seluruh pertempuran kepada Zhao Ya dan yang lainnya sehingga mereka dapat belajar darinya dan meningkat. Memang, formasi ini semakin menambah kekuatan individu mereka, memungkinkan kecakapan pertempuran mereka melambung beberapa kali lipat. Jin Chonghai mengangguk. Bahkan ketika bersilang tangan dengan penjinak binatang yang lebih muda di luar, jika bukan karena pengalaman dan kultivasinya yang unggul, pasti akan sulit baginya untuk menang atas mereka. Karena bahkan junior sudah sangat kuat, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang senior yang telah membenamkan diri ke dalam formasi untuk jangka waktu yang lama. Belum lagi, alam kultivasi mereka juga jauh lebih unggul, menghasilkan perbedaan besar dalam kekuatan kedua formasi. Jika mereka adalah orang-orang yang kita hadapi sebelumnya, bahkan jika ada 8 dari kita yang menghadapi mereka, kita masih tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Melihat sekilas, Hall Master Sai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Alasan mengapa mereka berdua bisa menekan formasi penjinak binatang muda sebelumnya bukan karena formasinya lemah tetapi karena kultivasi mereka jauh melebihi kultivasi pihak lain. Selain itu, para penjinak binatang muda juga tidak terbiasa dengan formasi ofensif kolaboratif. Tapi Hall Master Han, Elder Hu, dan yang lainnya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Jelas bahwa mereka telah berlatih formasi selama beberapa tahun, dan setiap gerakan mereka memiliki niat yang mendalam di baliknya. Selain itu, kerja sama tim mereka sangat bagus, jadi segera setelah formasi dieksekusi, kecakapan bertarung mereka segera melonjak ke ketinggian yang hebat, sehingga memberikan tekanan besar pada Demon Qin Kue Beast. Terpesona, Hall Master Sai berkomentar, jadi, ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Untuk formasi yang begitu kuat, sepertinya mereka mulai berlatih formasi kolaboratif ini langsung setelah kegagalan 3 tahun lalu. Formasi pengurungan yang mereka gunakan sebelumnya sangat tangguh, tetapi bagaimana jika pihak lain bertekad untuk tidak menyerah? Akhirnya, itu hanya masalah waktu sebelum formasi kehabisan daya dan Demon Qin Kue Beast dilepaskan. Dengan demikian, Hall Master Sai bingung apakah Hall Master Han memiliki rencana cadangan untuk menghadapi situasi ini. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya ini dia. Formasi kolaboratif yang terdiri dari beberapa tetua memanfaatkan kekuatan yang sangat besar, membuat mereka cocok bahkan untuk ahli tahap primer Transcendent Mortal 5 dan. Berurusan dengan Demon Qin Kue Beast 4 dan puncak seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah menurutmu, mereka bisa menang? Melihat melalui pikiran Hall Master Sai, Zhang Xuan terkekeh. Kerja tim mereka sempurna, dan kekuatan formasi juga tangguh. Mereka seharusnya bisa menekan Demon Qin Kue Beast sepenuhnya. Aula Guru Sai berkata. Sebagai ahli Transcendent Mortal 4 dan, dia mampu mengukur kecakapan bertarung para tetua ini secara akurat. Formasi ofensif kolaboratif sangat mendalam dan menambah kekuatan setiap individu di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat Demon Qin Kue Beast, akan sulit untuk menahan kekuatan gabungan kelompok. Haruskah bisa? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Karena mereka memiliki kartu truf mereka, apa yang membuatmu berpikir bahwa Demon Qin Kue Beast tidak memilikinya?
Jika satu formasi ofensif kolaboratif dapat menjatuhkannya, itu akan dimusnahkan oleh pasukan yang dikirim oleh Myriad Kingdom Alliance sejak lama. Saat itu, bahkan banyak ahli yang dikirim oleh Myriad Kingdom Alliance berakhir dengan kegagalan. Bahkan untuk menghibur pemikiran bahwa satu formasi dapat menaklukkan Demon Qin Beast ini adalah meremehkan kemampuannya. Selain itu, ini sebenarnya adalah formasi pembantaian. Namun, karena Hallmaster Han enggan membunuh Demon Qin Beast dengan harapan bisa menjinakkannya, gerakannya akan sangat terbatas. Ini akan mencegah mereka mengeluarkan kekuatan penuh darinya, formasi. Setelah mempelajari seni formasi jalur surga, pemahaman Zhang Xuan tentang formasi telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Meskipun dia tidak tahu nama formasi ofensif kolaboratif, dia dapat secara akurat membedakan sifat dan kekuatannya. Hallmaster Han terlalu fokus untuk menjinakkan Demon Qin Beast, dan ini akan menyebabkan dia secara tidak sadar menahan serangannya. Dengan kata lain, dia memperlakukan formasi pembantaian ini sebagai formasi pengurungan, dengan kekuatan formasi yang sangat berkurang, hanya masalah waktu sebelum kelompok itu berantakan. Dan seperti yang dikatakan Zhang Xuan, awalnya, Hallmaster Han dan yang lainnya berada di atas angin. Namun, saat Demon Qin Beast menyerah pada pertahanannya sama sekali dan menyerang dengan ceroboh, formasi itu dengan cepat terkoyak. Pupu. Beberapa menit kemudian, para tetua tersapu oleh sayap Demon Qin Beast dan mengalami luka berat. Mereka meludahkan seteguk besar darah. Peng! Akhirnya, di bawah salah satu serangan dari Demon Qin Beast, tombak Hallmaster Han terlempar dari tangannya, dan dia jatuh ke tanah. Setelah melanggar formasi, Demon Qin Beast yang marah segera menginjakkan kakinya yang besar di Hallmaster Han. Jika Hallmaster Han benar-benar diinjak oleh sosok raksasa itu, tidak peduli seberapa kuat dia, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kematiannya. Kamu, melihat bahwa hidupnya dalam bahaya, Hallmaster Han menanggung rasa sakit yang hebat menusuk tubuhnya dan bangkit. Memanggil kekuatan yang dia miliki ke telapak tangannya, dia bersiap untuk menerima pukulan pihak lain. Peng! Kaki itu bersentuhan dengan telapak tangannya, dan untuk sesaat, ada jalan buntu. Namun, tekanan pada kaki hanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Tepat ketika Hallmaster Han hampir mencapai ambang ketahanannya, dan dia berpikir bahwa dia akan direduksi menjadi pasta daging, sebuah suara cemas berteriak, "Zhang Xi, saya mohon Anda untuk menyelamatkan Hallmaster Han." Orang yang berbicara adalah Hallmaster Sai. Setelah bertahun-tahun berteman, dia tidak tahan melihat teman lamanya sekarat di hadapannya. Namun, dia tahu sejauh mana kemampuannya dengan baik. Dia bahkan bukan tandingan teman lamanya, tak perlu dikatakan lagi, monster yang bisa dengan mudah menaklukkannya. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meminta bantuan Zhang Xi. Kultivasi Zhang Xuan jauh di bawahnya, tetapi setelah beberapa hari terakhir interaksi, dia mendapati dirinya terus-menerus dikejutkan oleh cara ajaib pihak lain. Dia mungkin punya solusi untuk menyelamatkan teman lamanya. Aku juga bukan tandingan Demon Qin Beast, bagaimana kamu berharap aku menyelamatkannya? Namun, bertentangan dengan harapannya, pemuda itu memberikan jawaban negatif. Mendengar kata-kata itu, Hallmaster Han putus asa. Dia berpikir bahwa 3 tahun persekutuan dan berbagai tangan yang telah dia persiapkan sebelumnya akan memungkinkan operasi ini berakhir dengan sukses. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap kekuatan orang ini jauh melebihi kekuatannya, menghasilkan pertarungan yang benar-benar sepihak. Tolong, kamu harus punya solusi, kalau tidak, jika Demon Qin Beast membunuh Hallmaster Han, itu pasti akan datang untuk kita selanjutnya, Hallmaster Sai memohon dengan cemas. Oh, aku punya solusi. Suara acuh tak acuh pemuda itu terdengar. Apa itu? Hallmaster Sai bertanya dengan gelisah. Tubuh Hallmaster Han juga menegang. Melihat secercah harapan, dia segera menajamkan telinganya untuk mendengarkan lebih dekat. Sederhana, kita hanya perlu meminta orang ini untuk melepaskannya. Kata pemuda itu. Setelah sinar harapannya tiba-tiba hancur, Hallmaster Han menyemburkan seteguk darah dan jatuh dalam keputusasaan. Bab 499, menjinakkan Demon Qin Beast. Lepaskan dia. Apakah Anda tidak menyemburkan yang sudah jelas? Siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah metode yang paling langsung, namun, lihatlah betapa marahnya orang ini. Tampaknya seolah-olah siap untuk membunuh siapapun, menurut Anda apakah mungkin untuk membebaskannya? Menjebak pihak lain dan menggunakan formasi ofensif kolaboratif, ini telah menciptakan dendam yang tidak dapat didamaikan di antara keduanya. Pada saat ini, Demon Qin Beast tidak sabar untuk membunuh yang terakhir untuk melampiaskan kebenciannya. Melepaskan, kamu pasti bercanda. Dia berpikir bahwa karena pemuda ini mampu memprediksi kemunculan semut pemakan jiwa, dia mungkin bisa menemukan situasi yang brilian untuk menyelamatkannya. Untuk berpikir bahwa dia juga tidak bisa diandalkan. Meminta Demon Qin Beast untuk melepaskannya mungkin hanya akan mempercepat kematiannya. Tertekan, Hallmaster Han menyerah semua harapan. Pada saat itu, dia mendengar suara Hallmaster Sai. Lepaskan, apa yang kamu butuhkan, aku akan pergi membuat persiapan sekarang. Tidak perlu persiapan apapun. Selama aku menjinakkan orang itu dan menjadikannya binatang jinakku, dia pasti akan mendengarkan kata-kataku, kata pemuda itu dengan acuh tak acuh.
menjinakkannya dan menjadikannya binatang jinakmu. Penglihatan Hall Master Han menjadi gelap, dan untuk sesaat, rasanya seolah-olah dia telah melihat semua keajaiban dalam hidup. Selama 3 tahun terakhir, harta yang dia berikan kepada Demon Qin Kuebis sudah bisa menjadi gunung besar. Belum lagi, untuk operasi ini, dia telah menggunakan Diror de Beast, batu roh tingkat menengah, dan berbagai harta lainnya untuk memikatnya. Meski begitu, Demon Qin Kuebis bahkan tidak mempertimbangkan untuk menerima tawaran itu sedikitpun. Beraninya kamu berbicara seolah-olah menjinakkannya akan sangat mudah. Jika semudah itu, apakah Anda pikir saya akan diinjak-injak di bawah kakinya saat ini juga? Lupakan saja, aku seharusnya tidak bergantung pada orang ini. Sebaliknya, aku harus memikirkan cara sendiri. Mengetahui bahwa itu bukan pilihan yang layak untuk bergantung pada pemuda ini, Hall Master Han mengerahkan kekuatannya dan berusaha untuk mendorong kaki pihak lain. Namun, begitu dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, dia merasakan kekuatan yang membebaninya meningkat secara proporsional juga. Ledakan, gelombang kejut besar berdesir ke sekitarnya, dan Hall Master Han didorong lebih dalam ke tanah. Awan debu naik ke udara, menutupi wajahnya dengan tanah. Darah segar keluar dari mulutnya sekali lagi. Di bawah kekuatan besar, luka-lukanya memburuk, dan kesadarannya perlahan-lahan menjadi kabur. Untuk berpikir bahwa aku akan berakhir mati di sini. Kehancuran mencengkeram hatinya. Setelah terlibat dalam binatang yang menjinakkan seluruh hidupnya, dia berpikir bahwa dengan kemampuannya yang tak terhitung banyaknya, dia pasti akan mampu mengubah orang besar ini menjadi binatang jinaknya. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bahwa dia akan berakhir mati di bawah kaki pihak lain. Memikirkannya saja sudah membuatnya frustasi. Tepat ketika dia akan menutup matanya dan menunggu kematiannya yang akan datang, dia tiba-tiba mendengar suara yang menyerupai panggilan sapi dan gemuruh guntur. Kemudian, kekuatan besar yang menghancurkannya tiba-tiba menghilang. Menyentuh tubuhnya, dia menegaskan bahwa dia masih hidup dan bahwa Demon Qin Kuebis, yang berniat menghancurkannya menjadi segumpal daging, telah melepaskan kakinya. Bingung, dia membuka matanya untuk melihat, dan dengan sekali pandang, seluruh tubuhnya mengejang dan dia hampir pingsan. Ini, bibirnya berkedut intens, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Hall Master Han tampaknya telah melihat pemandangan yang tak terbayangkan yang mendorong batas-batas rasionalitasnya. Demon Qin Kuebis arogan yang menyerangnya dengan marah untuk membantainya untuk melampiaskan kebenciannya saat ini berbaring dengan patuh di depan sebuah sosok. Kepalanya sejajar dengan tanah, dan lidahnya yang tebal menjilat kaki pihak lain tanpa henti. Dengan ekspresi hormat, ia menjilat sosok itu seolah-olah anjing yang setia melayani pemiliknya. Itu adalah pemandangan kasar yang tak terlukiskan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang itu sangat arogan, menolak untuk melayani siapapun bahkan jika itu telah menyebabkan kematiannya? Bukankah seharusnya tidak ada yang bisa memindahkannya sama sekali? Mengapa, dalam sekejap mata, tiba-tiba mulai menjilati sepatu orang lain? Selain itu, ada apa dengan penampilan hormat Anda? Anda mengeluarkan air liur, Anda tahu. Anda terlihat seolah-olah Anda membenci kenyataan bahwa Anda tidak memiliki dua lidah untuk menjilat kedua sepatu pihak lain sekaligus. Bisakah Anda setidaknya mempertahankan beberapa kesopanan dasar? Menggosok matanya dengan paksa, Hall Master Han mencoba memastikan apakah dia melihat sesuatu ketika sosok di depan Demon Qin Kuebis mendorong wajah yang terakhir menjauh dengan tidak sabar. Pergi dan kunyah rumput di samping. Tubuh Hall Master Han bergoyang dari sisi ke sisi. The Demon Qin Kuebis memperlakukan Anda dengan sangat hormat, namun, Anda masih mendorongnya. Belum lagi, memintanya untuk memakan rumput. Itu karnivora. Bagaimana mungkin dia memakan rumput? Tapi kejutan lain menunggunya. Tanpa ragu-ragu, Demon Qin Kuebis segera bergegas ke samping dengan penuh semangat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mulai mengunyah rumput dengan gembira, seolah-olah takut seseorang akan mencurinya darinya. Berpikir bahwa dia mungkin sedang bermimpi, Hall Master Han mengirim tamparan keras ke wajahnya. Rasa sakit yang hebat membantunya menajamkan kesadarannya, dan melihat ke atas sekali lagi, Demon Qin Kuebis masih berperang dengan rumput di sampingnya. Persetan, apa yang sedang terjadi? Mencakar kepalanya dengan hingar-bingar, Hall Master Han merasa seolah-olah ada yang tidak beres dengan dunia. Dia telah melihat dengan jelas sosok yang menjadi sasaran Demon Qin Kuebis. Itu adalah penjinak binatang bintang 2 yang telah menasihatinya sebelumnya, Zhang Xuan. Setelah 3 tahun berusaha, Demon Qin Kuebis tetap acuh tak acuh padanya, dan bahkan berusaha membunuhnya, namun, orang ini hanya mengaum sekali, dan pihak lain segera menjilat sepatunya dan mengunyah rumput, dari sisi. Kemana perginya keadilan dunia? Apakah binatang bintang 4 itu menjinakkan saya atau Anda? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Mungkinkah ini alasan mengapa Hall Master Sai bersikap sopan di sekelilingnya? Dia bingung mengapa Hall Master Sai akan memilih untuk memperlakukan pemuda ini dengan sangat hormat, dan dari kelihatannya sekarang, sepertinya pemuda ini bukan hanya penjinak binatang bintang 2 yang sederhana. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuat Demon Qin Kuebis menurunkan harga dirinya sedemikian rupa dan segera menyerah hanya dengan satu lolongan? Menyesuaikan napasnya, Hall Master Han menahan rasa sakit dan berjalan ke arah pemuda itu. Terima kasih Bistamer Zhang karena telah menyelamatkan hidupku.
Jika bukan karena pihak lain yang menjinakkan Demon Chin Kue Beast, dia pasti sudah mati. Tidak peduli apa, pihak lain telah menyelamatkan hidupnya, dan ini membuatnya berhutang budi padanya. Melambaikan tangannya dengan santai, Zhang Xuan berkata, saya melakukan ini hanya karena permohonan Hall Master Sai. Jika Anda harus berterima kasih kepada seseorang, terimalah Hall Master Sai. Jika bukan karena Hall Master Sai, aku bahkan tidak akan repot. Tetap saja, pantas bagiku untuk berterima kasih kepada Bistamer Sang. Jika bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah mati sekarang. Setelah berterima kasih kepada Zhang Xuan sekali lagi, Hall Master Han menoleh ke Hall Master Sai dan menggenggam tinjunya. Hall Master Sai, terima kasih. Kami sudah berteman begitu lama, tidak perlu bagimu untuk berdiri di upacara. Wajah Hall Master Sai memerah. Lagi pula, aku tidak membantu sama sekali. Zhang Xi berhasil menjinakkan Demon Chin Kue Beast sendirian. Zhang Xi, meskipun dia pernah mendengar alamat ini sebelumnya, dia berpikir bahwa dia mungkin salah dengar. Bagaimanapun, dia berada di tengah pertempuran, dan ada jarak yang cukup jauh antara mereka dan dia. Namun, tidak mungkin baginya untuk salah kali ini. Hatinya langsung bergejolak. Mungkinkah pemuda di hadapannya menjadi guru utama? Tidak hanya Zhang Xi seorang guru utama, dia juga seorang penjinak binatang bintang 2, penilai bintang 5, master formasi bintang 4 semu. Aula Guru Sai menjelaskan. Guru Master, bintang 5, penilai, dan bintang kuasi 4, master formasi. Wajah Hall Master Han memucat. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah penjinak binatang bintang 2, itu sebabnya dia menganggap enteng pihak lain. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pihak lain akan memiliki begitu banyak pekerjaan? Mengesampingkan semuanya, hanya identitasnya sebagai guru utama sudah membuatnya lebih unggul darinya. Guru-guru master tidak boleh dianggap enteng atau dinodai. Mereka yang berani melakukannya akan dipukuli sampai mati di tempat, dan tidak ada yang berani membela orang itu. Belum lagi, pihak lain adalah penilai bintang 5 dan master formasi bintang 4 kuasi di atas itu. Tentu saja, tuan muda kita tidak hanya terbatas pada pekerjaan ini. Dia juga seorang dokter, apoteker, dan pelukis. Melihat bahwa pihak lain bingung, seorang pria gemuk berjalan keluar dari belakang pemuda itu dan mendengus. 7. Pekerjaan. Hall Master Han menelan seteguk air liur dan mulutnya mulai gemetar. Seseorang harus menghabiskan banyak usaha hanya untuk menguasai satu pekerjaan. Namun, orang di depannya sudah menguasai 7. Kapan monster seperti itu muncul di Myriad Kingdom Alliance? Tidak heran mengapa Hall Master Sai sangat menghormatinya. Jika dia tahu bahwa pihak lain memiliki identitas seperti itu, dia tidak akan pernah berani mencoba menarik bebannya di hadapannya. Memang, tapi mengesampingkan itu untuk saat ini, tuan muda kami telah menyelamatkan hidupmu. Apakah menurutmu satu, terima kasih, sudah cukup. Si gemuk menyipitkan matanya dan menatap Hall Master Han dengan jijik. Saya ingat melihat Anda menawarkan beberapa hal baik kepada Demon Chin Kue Beast ketika Anda mencoba menjinakkannya. Mengapa? Apakah Anda berpikir bahwa hidup Anda tidak seimbang? Senilai dengan satu binatang roh. Tubuh Hall Master Han membeku. Memang, itu adalah pelanggaran kesopanan untuk menepis penyelamatnya hanya dengan ucapan terima kasih. Awalnya, saya bermaksud menggunakan batu roh ini untuk menarik Demon Chin Kue Beast dan menjinakkannya. Mengambil batu roh tingkat menengah dari sebelumnya, Hall Master Han melirik Demon Chin Kue Beast, yang masih sibuk mengunyah rumput. Mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk menjinakkannya pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan menyerahkannya, namun, sepertinya tidak ada gunanya sekarang. Aku akan memberikannya kepada Zhang Xi sebagai tanda, penghargaan karena telah menyelamatkan hidupku. Pria gemuk itu mengambil batu roh, memainkannya, dan mengerutkan kening, hanya satu. Aku, hanya punya satu ini. Wajah Hall Master Han memerah. Tidak terlalu banyak batu roh tingkat menengah di seluruh aliansi kerajaan segudang. Butuh banyak usaha dan keberuntungan baginya hanya untuk mendapatkan yang satu ini. Baiklah kalau begitu, jadilah. Melihat bahwa ini adalah batas kemampuan finansial pihak lain, Sun Qiang menggelengkan kepalanya dan menyerahkan batu roh itu kepada Zhang Xuan. Tuan muda. Menangkapnya, Zhang Xuan mengangguk puas. Sejujurnya, Sun Qiang benar-benar bawahan yang cakap. Dia dapat secara akurat menyimpulkan bahwa Zhang Xuan tertarik pada batu roh tingkat menengah, dan mengetahui bahwa yang terakhir mungkin bergerak untuk itu, dia melangkah maju dan menutup kesepakatan. Pada akhirnya, Guru Master bukanlah orang suci. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk menuntut hadiah setelah melakukan bantuan lain, dan Guru Master juga tidak terkecuali. Kalau tidak, mengingat berapa banyak orang yang membutuhkan di dunia ini, bukankah dia akan mati karena kelelahan? Menempatkan batu roh di cincin penyimpanannya, Zhang Xuan menoleh ke Hall Master Han dan berkata, saya kebetulan membutuhkan batu roh tingkat menengah jadi saya akan dengan rendah hati menerima hadiah Anda. Tetapi bagaimanapun juga, saya tidak akan mengambilnya, keuntungan darimu. Sebagai gantinya, aku akan mengobati lukamu sebagai kompensasi untukmu. Mengobati lukaku. Hall Master Han tercengang. Maksudmu, mungkinkah mengobati luka parah seperti itu? Di bawah pukulan keras tanpa henti dari Demon Chin Kue Beast dan kelelahan tubuhnya, organ-organ internalnya telah bergeser dan kultivasinya telah turun drastis.
Akan sulit untuk mengobati luka seperti itu di usianya. Jadi, ketika Zhang Xuan mengatakan bahwa dia bisa mengobatinya, hal pertama yang dia pikirkan adalah itu tidak mungkin. Karena aku sudah mengatakannya, tentu saja, aku akan bisa melakukannya. Namun, jika kamu tidak mau, kita bisa membatalkannya. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Tentu saja aku ingin dirawat, mengingat identitas pihak lain sebagai dokter dan guru master, Hall Master Han buru-buru menganggukkan kepalanya. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu. Namun, melihat Dimension Kuebis dengan patuh mengunyah sepetak rumput, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa pemuda di depannya mungkin mampu melakukannya. Setelah menyetujui masalah ini, Hall Master Han bertanya, Zhang Xi, apakah Anda memerlukan ramuan obat? Saya punya beberapa di sini. Meskipun dia bukan seorang dokter, sebagai seorang kultivator dan penjinak binatang, dia masih mempertahankan beberapa pengetahuan dasar tentang pengobatan. Mengingat luasnya luka-lukanya, tanpa pelengkap ramuan obat berusia berabad-abad, akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Dan dia kebetulan memiliki beberapa ramuan obat ini. Tepat ketika dia akan mengeluarkan barang-barang ini, pria muda di depannya angkat bicara. Ramuan obat, tidak perlu, Dimension Kuebis, datang dan pukul orang ini untukku. Bab 500, Metode Perawatan Knockout. Mengalahkan. Tidak hanya Hall Master Han melebarkan matanya, yang lain juga bingung dengan tindakan Zhang Xuan, dan mereka saling menatap dengan bingung. Apakah Anda tidak akan mengobati luka Hall Master Han? Apa maksudmu dengan menjatuhkannya? Tidak perlu khawatir. Ini adalah teknik eksklusif master lama kita, metode perawatan knockout. Sun Qiang menjelaskan. Setelah mengikuti di belakang Yang Si untuk jangka waktu tertentu, dia tahu bahwa ini adalah teknik eksklusif Tuan Tua. Sebagai murid langsung dari Tuan Tua, wajar jika Tuan Muda mengetahuinya juga. Kerumunan menjadi lebih bingung. Untuk mengobati seseorang dengan menjatuhkan mereka, metode seperti itu ada di dunia. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, Dimension Kuebis tiba-tiba berbalik, berjalan, mendekat, dan menatap Hall Master Han, menyebabkan rambut pihak lain berdiri. Zhang Xi, kenapa kita tidak memberikan, mungkin, obat mungkin lebih baik. Mengingat bagaimana orang raksasa itu menyerangnya tanpa henti untuk membunuhnya sebelumnya, Hall Master Han mulai gemetar tak terkendali. Apakah orang besar ini akan menggunakan kesempatan ini untuk membalasnya? Zhang Xi menyuruhnya untuk menjatuhkannya, tetapi bagaimana jika itu menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya? Lebih baik aman daripada menyesal. Tidak perlu melalui banyak masalah. Dimension Kuebis, apa yang kamu ragukan? Cepat. Zhang Xuan mengerutkan kening, mengaum. Mendengar instruksi itu, Dimension Kuebis melolong kegirangan. Melangkah ke depan, sayapnya yang tebal segera terbang dan menyerangnya. Hall Master Han benar-benar menangis kali ini. Kalau saja saya tahu bahwa ini adalah metode perawatan Anda, saya pasti akan memberikan batu roh tingkat menengah itu kepada Anda secara gratis. Saya tidak membutuhkan kompensasi seperti itu. Peng, dalam kondisinya saat ini, mustahil bagi Hall Master Han untuk melarikan diri. Jadi, ketika sayap itu mengenai bagian belakang kepalanya, penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Sudut mulut Zhao Feiwu berkedut hebat. Tubuhnya sedikit gemetar, dan pada saat ini, dia merasa sangat senang bahwa dia berada tak terhitung kilometer jauhnya dari orang ini ketika dia dirawat. Beruntung dia hanya mempresentasikan solusi melalui tembok dilema. Jika dia yang melakukan perawatan secara pribadi, apakah ini akan menjadi takdirnya juga? Apakah benar-benar ada metode pengobatan seperti itu di dunia? Menjadi lemah sejak muda, dia telah melihat banyak dokter terkemuka. Namun, dia belum pernah mendengar kasus di mana seseorang harus pingsan untuk dirawat. Bingung, dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Zhang Xuan berjalan ke Hall Master Han yang tidak sadar dan meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya di pergelangan tangan pihak lain. Sesaat kemudian, dia berdiri, menjentikkan pergelangan tangannya, dan beberapa jarum perak muncul di tangannya. Jarum perak menembus udara tipis dan mendarat langsung di banyak titik akupuntur di seluruh tubuh Hall Master Han. Kemudian, dengan aksi meraih, semua jarum perak kembali ke tangannya. Selesai. Bertepuk tangan, Zhang Xuan menoleh ke Hall Master Sai dan berkata, bangunkan dia. Selesai. Semua orang tercengang. Apakah Anda benar-benar memperlakukannya atau hanya bermain-main? Setelah menempatkan beberapa jarum, Anda mengatakan bahwa Anda sudah selesai. Zhao Feiwu dan Jin Chonghai saling menatap. Mereka telah dengan jelas melihat lokasi di mana jarum itu mendarat. Daripada acu poin, itu adalah Mingmen. Tidak akan ada dokter lain yang berani menyentuh titik rentan ini. Bahkan jika ini adalah semacam seni rahasia, seharusnya tidak mungkin untuk mendorong pemulihan penuh hanya dengan ditusuk di beberapa lokasi untuk sesaat, kan? Atau apakah metode pengobatannya terlalu mendalam bagi mereka? Hall Master Sai hanya melihat pihak lain mengidentifikasi harta dan mendapatkan pengakuan mereka, tetapi dia belum pernah melihat pihak lain memperlakukan seseorang sebelumnya. Karena itu, dia benar-benar bingung dengan pemandangan di depannya. Meski begitu, karena pihak lain sudah berbicara, dia menganggukkan kepalanya dan melangkah maju. Menekan piltrum pihak lain, dia memasukkan gelombang Zenki.
Uhuk-uhuk, batuk hebat, Hall Master Han membuka matanya. Menekan tanah, dia buru-buru mundur ke belakang. Zhang Xi, bisakah saya meneruskan perawatannya? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti dan matanya melebar. Sebagai seorang kultivator, dia sangat menyadari berbagai perubahan di tubuhnya. Mengingat bagaimana dia bisa mendorong dirinya ke belakang hanya dengan mengerahkan beberapa kekuatan di telapak tangannya, dan aliran energi asal yang tidak terhalang di tubuhnya, hanya ada satu kemungkinan, dia telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Bagaimana itu mungkin? Ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Sebuah sidik jari besar segera berkumpul di ruang di depannya. Jejak tangan itu mendistorsi udara di sekitarnya dengan kekuatannya yang luar biasa, mengingatkan pada balok air yang mengambang, mengancam untuk merobek ruang setiap saat. Tangan perebutan laut hebat. Tuan Ola, kamu sudah pulih. Melihat tindakannya, tidak hanya Hall Master Sai dan yang lainnya bingung, para tetua lain yang telah bekerja sama dengannya dalam formasi juga melebarkan mata mereka karena terkejut, dan napas mereka menjadi lebih cepat. Great Ocean Seizing Hands adalah teknik pertempuran tingkat menengah spirit. Itu sangat kuat, dan tanpa energi asal dan kekuatan yang cukup, tidak mungkin untuk mengeksekusinya. Sebagai inti dari formasi, dialah yang memimpin pertarungan melawan Demon Qin Kue Beast sebelumnya. Jadi, wajar jika dia menanggung beban serangan dan menderita kerusakan terbesar. Saat ini, masing-masing dari mereka merasa sulit bahkan untuk berdiri, dan mereka merasa seolah-olah mereka akan menghembuskan nafas terakhirnya kapan saja. Namun, pihak lain mengeksekusi teknik pertempuran yang hanya bisa digunakan pada kondisi puncak mereka. Apakah itu harus dibesar-besarkan? Aku sudah pulih. Hall Master Han melebarkan matanya tak percaya. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan sebuah tombak muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia mengocoknya sedikit. Weng, gelombang weapon inten tiba-tiba muncul, dan menusuk ke batu besar yang tidak terlalu jauh. Ledakan, batu besar itu meledak menjadi serpihan yang tak terhitung banyaknya. Jalankan yang jelas, niat sempurna. Ketua Ola, kamu sudah pulih, dari trauma yang kamu derita sebelumnya juga. Bibir Penatua Hu bergidik. Sebenarnya, alasan mengapa mereka, para tetua dari Beast Hall, bersedia membantu Hall Master mereka dalam menangkap Demon Qin Kue Beast meskipun ancaman bahaya bukanlah karena perintahnya tetapi karena kagum dengan karakter Hall Master. Saat itu, untuk membantu mereka menjinakkan binatang roh mereka, dia pernah memasuki kedalaman rawa dan digigit oleh cacing beracun. Sejak itu, ada penyumbatan di meridiannya, yang mengakibatkan trauma. Dengan demikian, weapon intennya tidak dapat mengalir melalui tubuhnya, sehingga mengakhiri budidaya senjatanya di sana. Jika bukan karena itu, mengingat bakat dan kekuatan Aula Master, bahkan jika dia tidak bisa menjinakkan Demon Qin Kue Beast, dia masih bisa menang atas Luo Ming dalam seleksi. Tidak perlu baginya untuk melalui begitu banyak masalah. Tuan Ola tidak pernah menuntut kompensasi dari mereka atas pengorbanannya, dan demikian pula, mereka juga bersedia memberikan segalanya untuk Tuan Ola. Tidak peduli betapa melelahkannya itu, mereka mengembangkan formasi ofensif kolaboratif bersamanya tanpa sepatah kata pun keluhan. Mereka berpikir bahwa Ketua Ola akan dibatasi oleh kurangnya niat senjata sepanjang hidupnya. Tidak pernah dalam mimpi mereka berharap bahwa hanya dengan dipukul dan ditusuk dengan beberapa jarum, pihak lain tidak hanya akan mampu mengeksekusi Great Ocean Seizing Hands, dia bahkan akan dapat menggunakan weapon inten. Apa yang terjadi? Dunia terjadi. Traumaku, hilang. Karena Penatua Hu dapat memberitahu sebanyak ini, bagaimana mungkin Hall Master Han, orang yang bersangkutan, tetap tidak mengetahuinya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke pemuda di depannya. Oh, saya menyadari bahwa Anda telah mengalami beberapa trauma jadi saya membantu Anda mengobatinya juga karena itu nyaman. Anda tidak perlu memberi saya kompensasi untuk itu. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan santai. Sebenarnya, ketika Hall Master Han bertarung dengan Demon Qin Kue Beast sebelumnya, sebuah buku tentangnya telah disusun di Library of Heaven's Path. Alasan mengapa Zhang Xuan melalui semua kesulitan untuk menjatuhkan pihak lain dan menyentuh nadinya adalah untuk menyembunyikan rahasia tentang Zenki jalur surganya. Buku yang disusun juga mencerminkan trauma pihak lain. Karena dia akan memperlakukan pihak lain, dia tidak mungkin pergi begitu saja. Selain itu, tidak sulit untuk melakukannya juga. Jalur surga Zenki bisa diubah menjadi obat dan racun hanya dengan satu pemikirannya. Dia telah merawat banyak orang yang meridiannya telah diblokir oleh racun mematikan di masa lalu juga. Nyaman, mata Hall Master Han memerah dan dia hampir menjadi gila. Dia telah mencari semua dokter di seluruh Myriad Kingdom City tetapi tidak satupun dari mereka memiliki solusi untuk masalahnya. Karena cacing beracun telah menggigitnya saat dia mengeksekusi weapon inten, meskipun dia akhirnya sembuh dari racun, beberapa sisa racun mengakibatkan meridiannya diblokir secara permanen. Dia bahkan tidak menyebutkan masalah tersembunyinya tetapi Zhang Xi sudah menanganinya untuk kenyamanan. Apakah Anda harus se-ekstrim itu? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Hall Master Han dan dia bertanya, Penatua Hu, sudah berapa lama aku keluar? Mengingat bagaimana semua lukanya dirawat dan bahkan traumanya hilang, proses perawatannya pasti memakan waktu yang lama.
2 jam, 4 jam, atau mungkin, sehari. Berapa lama? Dari saat kamu tersingkir sampai sekarang, kurasa sekitar 1 menit telah berlalu. Penatua Hu menghitung. Semenit. Tubuh Hallmaster Han bergoyang lemah. Dia sudah bangun setengah menit, jadi itu berarti, proses pengobatannya hanya memakan waktu maksimal, setengah menit. Bagaimana dia melakukannya? Karena dia bisa mengobati lukaku, dia seharusnya bisa merawat para tetua lainnya juga. Menekan kegelisahan dan keterkejutannya, Hallmaster Han tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, Zhang Xi, Penatua Hu dan yang lainnya telah terluka demi aku. Jika kamu dapat merawat mereka juga, aku akan selamanya berterima kasih padamu. Karena dia, para tetua semuanya mendarat dalam keadaan seperti itu. Dia tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja di tempat pembuangan sekarang setelah dia pulih. Tuan muda kita adalah seorang tabib yang tangguh jadi jasanya tidak murah, Sun Qiang melangkah maju. Saya mengerti, Hallmaster Han buru-buru mengangguk. Menjentikkan pergelangan tangannya, beberapa ribu batu roh yang dia gunakan untuk memikat Dimen Qin Kue Bis sebelumnya muncul di tanah di hadapannya. Di bawah matahari, itu tampak seperti gunung kristal, dan energi spiritual melonjak keluar dari gunung mini. Meskipun batu roh juga berharga, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan nyawa teman-teman lamanya. Baik, menempatkan batu roh ke dalam cincin penyimpanannya, Zhang Xuan pertama-tama menoleh ke Penatua Hu dan berkata, saya yakin Anda semua harus tahu metode perawatan saya. Aku sudah mendengar semuanya. Penatua Hu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Setelah itu, dia menoleh ke Dimen Qin Kue Bis dan berkata, datang dan pukul aku dengan sekuat tenaga. Aku bisa menerimanya. Kerumunan. Zhang Xuan terhuyung. Persetan, itu akan cukup selama Anda kehilangan kesadaran. Apakah Anda perlu bermain-main dengan binatang roh seperti itu? Menekan keinginannya untuk muncrat darah, Zhang Xuan berkata, batuk-batuk. Sebenarnya, tidak perlu untuk bergerak, Anda dapat menggunakan cara apapun untuk membuat diri Anda pingsan. Saya akan dapat melakukan perawatan saya selama Anda tidak sadar. Itu akan cukup selama aku kehilangan kesadaran. Penatua Hu terkejut. Di sisi lain, penglihatan Hallmaster Han menjadi gelap. Jika sesederhana itu, mengapa kamu harus membuat Dimen Qin Kue Bis bergerak padaku? Apakah Anda tahu bagaimana mendekati kematian saya datang karena itu? Baik, setelah mengkonfirmasi metode pengobatan, Penatua Hu mengulurkan telapak tangannya dan memukul dahinya tanpa ragu-ragu. Penglihatannya langsung menjadi gelap dan dia pingsan. Zhang Xuan melangkah maju. Sesaat kemudian, Penatua Hu bangun. Melompat berdiri, matanya bersinar terang. Sesaat kemudian, Penatua Hu bangun. Melompat berdiri, matanya bersinar gelisah. Giliranmu. Setelah merawat Penatua Hu, Zhang Xuan berjalan ke Penatua lain. Mengetahui apa yang dibutuhkan Zhang Xuan, tanpa membuang waktu, dia langsung memukul dahinya sendiri. Dan dengan demikian, Zhao Feiwu dan yang lainnya melihat pemandangan yang sangat aneh terbentang di depan mereka. Penjinak binatang fana transenden terkenal dari Myriad Kingdom City menjatuhkan diri mereka sendiri segera setelah Zhang Xuan mendekati mereka. Dan setelah beberapa jarum ditusuk ke beberapa titik akupuntur, mereka mendapatkan kembali vitalitas mereka dan melompat dengan penuh semangat. Sangat cepat. Hanya pada saat inilah Hallmaster Han akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihat metode dan kecepatan perawatan pihak lain, dan tenggorokannya menjadi kering. Meskipun kata-kata Penatua Hu telah memberinya gambaran tentang hal itu, menyaksikannya dengan matanya sendiri masih membuatnya terkejut. Membuat perhitungan kasar, dari saat para tetua tersingkir hingga jarum perak dicabut, bahkan 20 napas telah berlalu. Dalam waktu kurang dari 20 napas, di tangan ajaib pemuda itu, luka parah dari pasien menghilang. Selain itu, pasien bahkan dapat melompat dengan bebas segera setelah mereka bangun, seolah-olah luka yang mereka derita sebelumnya adalah imajiner. Dia tidak tahu banyak tentang dokter sehingga dia tidak bisa membuat penilaian yang jelas tentang kemampuan pihak lain. Namun, satu hal yang bisa dia jadikan penilaian adalah kemampuan menjinakkan binatang buas pihak lain. Untuk membuat Dimen Qin Kue Bis tunduk hanya dengan satu pukulan, dan membuatnya memakan rumput dengan sukarela dari sebuah instruksi, kemampuan menjinakkan binatang pihak lain setidaknya telah mencapai bintang 5. Penjinak binatang bintang 5 dan calon tabib bintang 5, sungguh, dari mana monster ini berasal?